tanda jempol ya, Bu Heni. Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I find, in His name I find, in His name I find, in His name I find joy, in His name. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, baik, kepada Sister Aling sudah Ya. kita live sekarang. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir. Yang malam ini temanya adalah mengenai materi konseling dan kita akan membahas tentang tema mengenal piromania. Dan seperti biasa, yang menjadi narasumber kita adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kelas pembelajaran kita, maka saya akan meminta kesediaan dari Pak Pendeta James Hendry untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kalau pada malam hari ini kami berkumpul melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus pimpin, kuasai hati pikiran kami, supaya kami boleh tertuju kepada Tuhan Roh Kudus, supaya kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Dedi Kurniawan, di dalam hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu boleh disampaikan, kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dengan setia dan taat. Pimpinlah untuk kelas malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua sarana prasarana yang dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, dan juga untuk internet dan listrik, Tuhan sertai, Tuhan kuduskan juga, supaya tidak ada kendala selama kelas ini berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak James untuk doa pembukaannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan:
Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Sister Aling di mute ya. Oh iya, maaf lupa Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Tadi sekilas adalah profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Oh ya, shalom, Bu Aling, Iya, iya. Bu Heni dan Bagaimana semuanya Pak? ya. Selamat malam Iya. semuanya. Wah, Puji mantap Pak. Tuhan, Kita baik-baik. udah nggak sabar mau nunggu ini Sister Aling ini Waduh, pelajaran Iya, apa ini? iya, iya. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya ya pada baik. Pak Oke, Dedi. kita Silakan. masuk ke pelajaran berikutnya, lanjutan daripada serial pastoral konseling. Seperti malam minggu biasa kita belajar materi ini, tentunya akan memperlengkapi kita lebih lagi ya Bapak Ibu ya, mengenai pelayanan kita masing-masing, yaitu tentang pastoral konseling. Kita belajar hari ini tentang satu pelajaran yang Sepertinya frozen ya Bu Iya, Heni, macet ya Pak. Pak Dedinya ya. Iya, Pak Iya, Dedinya. Kita sabar ya menunggu teman-teman. iya, iya. Pak Dedi lagi ada masalah pas dia share ini nih. Oh iya, materinya Ini ya Bu. bahaya juga ya Sister Aling, orang semua main api gitu loh. Nah ini, saya baru dengar nih Bu, piromania. Oh ya? Iya, saya baru dengar ini kepribadian apa ini piromania. Ngeri amat Bu Heni. Iya. Aduh, nah terpental Nah, ya Pak Dedi. terpental ya. Sabar ya Iya, teman-teman ya. iya sabar Nah, ya Bapak Ibu. pelajaran-pelajaran ini sangat berguna buat kita ya, mengedukasikan Ya, kita Sister. betul, Apa? betul. Pelajaran yang betul. diajarkan oleh Bapak Pendeta Dedi ini adalah pelajaran-pelajaran yang diajarkan di STT. Jadi semenjak kita belajar sama dia udah berapa SKS nih kita udah belajar. Betul Bu, udah banyak. Ya. Dan ya sudah masuk ya Pak Dedinya. Belum. Saya lagi mantau ya. Sabar ya Ya. teman-teman semua. Nah, ini Pak Dedi baru masuk lagi. Saya kasih co-host. Semoga kedepannya nggak lagi macet ya Pak Dedi ya. ya iya Bu, nggak macet nih. Aduh. Saya tidak apa-apa Pak. Ya. Ditunggu. Ya, Baik. silakan Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu kita lanjut lagi. Tadi sempat kesenggol kabelnya nih. Kabelnya sensitif banget nih. Jadi kalau dalam pelajaran istilah konseling nih, dia kebawa perasaan nih Bu, baperan. Oh, saya baru bilang tadi sama Pak Jet, saya termasuk wanita tidak punya perasaan, terlalu tega, terlalu kejam. Nggak ada Bu. Ibu terlalu baik justru. Yang bilang kejam Pak. itu mungkin yang belum kenal. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ini ya. Nah, ini kita akan belajar tentang piromania. Ya, jadi piromania ini bukan belajar wani piro, bukan begitu ya. Itu ya. Kita nggak belajar soal itu. Yang salah satu ya gangguan mental, di mana penderita gangguan mental ini adalah mereka suka sekali dengan bermain api, saudara ya. Nah, hati-hati nih main api. Yang namanya main api itu nggak enak ya. Api asmara tuh nggak enak juga, saudara, karena bisa berbahaya. Ya, bisa tadi tuh pembahasan Pastor Sandy bilang bisa memunculkan isi kesempatan ketiga dan keempat. Oke. Kita belajar hari ini piromania. Apa sih itu piromania? Sebuah gangguan mental yang mungkin kita jarang sekali dengar ya, ataupun mungkin kita pernah dengar, tetapi mungkin sekilas dan kurang mendalam begitu. Nah, piromania ini adalah salah satu gangguan mental. Ya, jadi ini artinya, oke, jelaskan saja. Jadi adalah gangguan yang termasuk langka ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena gangguan langka, bukan, tetapi masuk gangguan yang cukup langka yang membuat penderitanya sangat terpesona begitu ya saat melihat api
maupun alat berhubungan dengan api. Pokoknya apa aja, mulai dari korek api, ya api unggun, ya kemudian kembang api, pokoknya yang berbau-bau api begitulah namanya ya, kecuali kereta api karena dia tidak mengeluarkan api begitu. Nah, cerobong ya, cerobong asap pabrik itu yang ada keluar apinya begitu ya, itu dia senang tuh. Ya. Nah, dikatakan selain merasa senang, orang dengan piromania merasa puas ya, kemudian merasa tenang ya, karena apa? Merasa puas, merasa tenang karena dia melihat itu tadi objek yang dalam api tadi ya. Hingga kecemasannya hilang ketika saat menyaksikan api yang menyala. Jadi sama seperti orang adiksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika orang punya gangguan kepribadian piromania ini, dia punya kecenderungan adalah dia tidak nyaman kalau dia tidak melihat itu objek itu, api itu begitu. Sehingga apa yang dia inginkan yang bisa membuat hati dia merasa tenang, kemudian bisa terhibur, ya itu salah satunya. Ya, dia melihat sesuatu yang bisa menekan api gitu. Nah, nama patologi itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah dari kata piro yang menunjukkan api, dan mania adalah penjelasan yang berlebihan ya. Jadi hampir tidak terkendali dan logis untuk sesuatu, maksudnya ya dari kata manianya. Nah, bagi orang piromanian, objek pemujaan adalah api yang menempati sebuah pemikiran seseorang dan merupakan mesin tindakannya dia begitu. Nah, piromania diklasifikasikan ke dalam DSM-5 atau manual diagnostik dan statistik gangguan mental. Jadi udah termasuk salah satu gangguan yang sudah cukup parah ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya tadi salah satunya walaupun itu langka, tetapi tingkatnya sudah cukup lumayan. Nah, dikatakan piromania adalah kondisi yang dianggap sebagai gangguan daripada kontrol impuls ya, atau impulse control disorder ya. Dengan kata lain, seseorang dengan gangguan ini sulit menahan keinginan atau punya dorongan yang kuat untuk melihat api yang menurut mereka itu indah. Biasanya orang tua seringkali membiarkan anak-anaknya itu memainkan korek api. Kalau zaman dulu ya, korek api itu kan masih seperti yang digambar ya, menggunakan pentol korek tuh, seperti itu ya. Di kotak kertas begitu ya, kemudian dinyalakan, kemudian itu mudah sekali itu didapat. Zaman dulu kan jarang pakai, belum ada gas ya, zaman saya dulu belum ada gas, kebanyakan kan masih minyak tanah. Jadi hampir di dapur itu gampang sekali menemukan korek api. Nah, tidak sedikit anak-anak yang pada zaman itu mengambil korek api itu dan mereka menghabiskannya batang demi batang, kemudian dimainkan begitu ya, sampai dari utuh ya, dari utuh begitu sampai tiba-tiba habis sampai di ujungnya. Bahkan dulu waktu saya masih kecil pun ada yang ngadakan lomba begitu, main pegang sampai betul-betul batang korek api ini sampai ujungnya itu hangus sampai hitam gitu. Jadi ya selalu dipindahkan begitu tangannya ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya bukan kebiasaan yang tidak baik, bukannya baik ya begitu ya, karena memang bukan hanya bahaya kebakaran. Biasa orang tua dulu bilang jangan main korek api begitu, bahaya bisa kebakaran begitu. Padahal kalau dia nggak kena bahan-bahan yang mudah terbakar biasanya ya enggak begitu ya. Tapi tetap namanya anak-anak ketika dia dibiarkan main dengan kesenangannya atau kesukaan barunya itu kadang-kadang kita bisa tahu sekarang hanya memberikan efek yang juga kedepannya bisa menimbulkan efek yang negatif. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika anak-anak ini dibiarkan main api seperti itu, mereka akan merasa bisa tenang, nyaman, melihat api itu kadang-kadang warnanya tidak hanya orange, ya, kemerah-merahan, tetapi juga ada warna birunya, begitu. Nah, jadi senang begitu, ya, sehingga ada perasaan ingin mengulangi lagi, mencoba lagi. Dari tadi mungkin hanya mencoba dengan sebatang korek api, dinyalakan satu batang sampai habis, kemudian ingin coba untuk menggunakan benda-benda yang lainnya, misalkan membakar kertas dengan menggunakan api, ya gitu, nanti akan muncul tuh warna-warna yang lain begitu ya. Kalau misalkan ada warna yang bergambar dari kertas yang dibakar, maka bisa menunjukkan warna sedikit campuran daripada tinta atau apapun dari barang yang di kertas itu ya, yang ada warnanya begitu, sehingga membuat dia timbul daya tarik yang lebih lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Gejala piromania kita bisa melihat ada beberapa ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang yang mengidap piromania dapat menyalakan api sekitar setiap 6 minggu sekali. Api ini Bapak Ibu, bukan korek api lagi, tetapi api ya. Bapak Ibu pernah gak lihat orang suka banget nabun di rumahnya? Pokoknya ada apa-apa nggak nyaman, pokoknya apa-apa bakar begitu. Dan dia tungguin. Dari itu sampahnya banyak sampai habis begitu.
dia tungguin tuh. Kecuali kalau hujan, ya kalau hujan tadi nih di BSD hujan deras, ya nggak bisa bakar api kan begitu. Tetapi kalau misalkan lagi cuacanya bagus begitu, dia bakar tuh, dia tungguin begitu. Nah Bapak Ibu, kita nggak, memang di dalam istilah pelajaran di konseling ini, kita memang tidak diajar untuk kita mencurigai orang, tidak ya. Tetapi kita mengenal perilaku mereka, kita mendiagnosa atau kita melihat perilaku mereka, apakah ada kecenderungan mereka ini mengarah ke sana. Nah, jadi ini efeknya. Ya, kenapa kok kita mesti pelajarin ini? Padahal kan itu urusan mereka begitu. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ada efek bahayanya dari gejala ini di piromania. Kenapa? Makanya kita masukkan dalam sebagai sebuah pembelajaran. Begitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Gejala tersebut dapat muncul pertama kali pada masa pubertas. Nah, jadi sering munculnya rata-rata tadi ya berdasarkan penelitian, munculnya pada saat pubertas. Ya, pada saat anak-anak remaja begitu. Tetapi kebiasaan ini sebenarnya muncul dari saat begitu. Dan berlangsung hingga dewasa. Jadi saudara lihat, waktunya panjang. Nah, waktu dewasa ini kan tadi saya katakan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang senang sekali tuh ngebakar apa-apa begitu, ditungguin, dilihatin begitu. Karena memang tadi usianya itu maksudnya dimulai dari usia yang remaja ataupun anak-anak, tetapi tidak berakhir pada saat usia dewasa begitu. Nah, sekarang kita lihat gejalanya nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat gejala-gejala piromania itu seperti apa, kita akan lihat ya gejala-gejala lainnya. Kita lihat yang berikutnya adalah gejala yang sering, yang pertama adalah merasakan dorongan tidak terkendali untuk menyalakan api. Jadi ada satu ikatan, dorongan yang kuat di dalam diri seseorang yang mengalami gejala piromania, itu untuk dia bisa, itu tadi, menyalakan api. Nah, kalau kita menyalakan api ini kan banyak ya, menyalakan api ini kan bentuknya ya, menyalakan kompor, api begitu kan. Nah, kemudian membakar rokok keluar api juga kan begitu kan. Nah, itu banyak dia variasinya ya. Kalau saudara lihat ya, bukan hanya untuk orang yang perokok piromania tidak, tetapi dia punya variasi-variasi tertentu di mana dorongan itu muncul, itu bisa beraneka ragam kan. Karena namanya keinginan, dorongan dalam diri kan. Tidak hanya dia menyalakan tak kompor gas misalkan, kemudian dia duduk, dia liatin kompor gas itu mungkin sampai gasnya habis misalkan seperti itu. Tidak juga seperti itu. Muncul dalam bentuk-bentuk hal-hal yang lain dia membakarnya ya. Apa yang ada di imajinasi dia, apa yang ada di pikirannya dia, atau ada timbul dalam keinginan dia, itu dia lakukan. Misalkan membakar tadi, ya plastik, misalkan dia membakar itu. Ya, dia membakar plastik dari benda utuh, misalkan dari cair seperti itu, ya. Kemudian itu tadi dia coba lagi yang lain, misalkan seperti itu. Jadi ada variasi-variasi tentu di mana dorongan itu keluar, saudara, dalam bentuk itu tadi keinginan-keinginan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Kemudian yang berikutnya memiliki ketertarikan yang kuat pada api dan perlengkapannya, perlengkapan api dan perlengkapannya. Ya misalkan itu tadi lilin, misalkan ya, bisa kemudian pelita ya, pelita itu misalkan yang zaman dulu kan ada minyak tanah tuh ya, minyak tanah semprong ya, semprong dian atau apalah namanya begitu ya, diisi minyak itu senang banget tuh, main-main begitu senang. Jadi nyalain tuh senang. Kalau mungkin zaman sekarang kita lihat ya, mungkin di daerah-daerah kota jarang ya. Tapi kalau yang masih di pedesaan, kalau dia misalkan sudah ada listrik masuk di sana, tetapi orang ini tidak nyaman dengan listrik begitu. Dia lebih nyaman, lebih baik kamarnya dia dipasangin lampu tempel. Jadi dia bisa fokus untuk dia bisa tenang, dia bisa istirahat, dia bisa tidur begitu. Sambil dia menatap itu tadi lampu di nyala api yang ada di dalam semprong tadi itu, seperti itu. Nah dia lihat tuh, dia tatap begitu seperti itu. Nah itu ya. Jadi banyak kelengkapan yang lain berhubungan dengan api tadi begitu. Bahkan alat pemadam pun juga berhubungan dengan hal yang ini. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan merasakan kesenangan atau kelegaan saat menjalankan melihat api. Jadi kalau saat orang piromania ini dia belum menyalakan api, itu jelas sekali ya, ada seperti orang tidak tenang begitu ya. Ada wajah-wajah yang mungkin sepertinya sulit untuk fokus, konsentrasi, dan seterusnya. Tapi ketika itu sudah dilakukan, misalkan dia sudah melakukan tindakan, dengan dia sudah melihat api, maka dia akan tenang seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan merasakan ketegangan atau kegembiraan ketika melihat api. Ya jelas ada ekspresi yang kelihatan berbeda, saudara. Nah orang tua harus lihat nih, harus lihat ya, harus lihat. Nanti saya di ruang tanya jawab saya akan jelaskan ya. Efek yang paling sering kali terjadi, yang paling mudah kita mendeteksi seorang anak seperti apa, dia ada ke arah piromania atau tidak. Ya nanti di
diskusi. Kadang-kadang ketegangan atau kelihatan, merasakan ketegangan atau kegembiraan ketika melihat api. Jadi ada ekspresi yang kelihatan nih Bapak Ibu, ya kelihatan jelas. Jadi kalau kita mengamati, kita mengobservasi seorang yang piromania ini kelihatan banget, begitu. Nah, sebagai catatan, seseorang dengan piromania juga bisa tergila-gila dengan api sampai ia mencari cara untuk menyalurkan kesenangannya tersebut. Nah, jadi selalu berpikir tentang bagaimana dia bisa setiap hari atau setiap saat bisa melihat api, begitu, ya. Bahkan sampai menjadi petugas pemadam kebakaran. Ya, tidak semua juga petugas pemadam kebakaran kita langsung klaim, langsung kita katakan, wah ini gejalanya sama nih seperti piromania nih, jangan-jangan dia gangguan mental piromania gitu. Ya enggak, Bapak Ibu. Tetapi bisa mengarah ke sana begitu ya. Tapi juga kan pemadam kebakaran nggak setiap hari dia lihat api, sekali aja gitu. Kemudian yang berikutnya, saudaraku, bagian lidahnya dengan maksud lain. Ya, itu satu. Untuk bermain itu maksudnya dia bisa beli lilin, seringkali beli lilin ya, kemudian dinyalakan, diliatin begitu ya, ditaruh di wadah, misalkan sampai lilin itu habis begitu, kemudian dinyalakan lagi begitu. Jadi memang aneh banget Bapak Ibu ya. Jadi orang yang punya gangguan kepribadian ya, gangguan mental yang seperti ini memang sudah kelihatan aneh gitu. Yang kedua, ketegangan atau gairah emosional yang hadir sebelum tindakan menyala api. Tadi ya ada ekspresi yang kelihatan. Merasa senang atau lega saat menonton api ya, seperti itu, bisa senyum-senyum sendiri dia, bisa kelihatan dia menikmati banget begitu ya, serius banget gitu memandang ya. Kemudian dia merasa keren ketika melihat api. Kadang-kadang mungkin dia bisa mainkan api itu tuh ya, sambil dengan tangan yang dulu waktu saya masih ingat juga waktu masa-masa kecil kan juga pernah ya, ada lilin, kita anak-anak tuh suka, ayo nih tuh api yang nyala di lilin itu kan kita lewati tuh, wah kita lewati pakai tangan tuh nggak apa-apa, nggak panas, nggak kebakar begitu ya, karena kan cuma lewat doang begitu ya. Nah seperti itu tuh ya, dia mungkin punya imajinasi lain untuk menggunakan bagaimana caranya sesuatu yang bisa menarik untuk dirinya dia gitu dengan api tersebut ya yang ada di lilin. Yang keenam, merasakan senangan, kelegaan, atau kepuasan ketika melakukan kebakaran atau ketika melihat kerusakan disebabkan oleh dan setelah kebakaran. Jadi ini Bapak Ibu salah satu efek yang mungkin bisa terjadi. Kalau di Alkitab bilang setia dalam perkara kecil akan Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Kalau orang yang piromania, dia main api dari korek api, saudaraku, dia bisa main kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Apa itu, saudaraku? Ya misalkan tadi membakar sesuatu yang skalanya lebih besar. Dan orang yang piromania ini Bapak Ibu, pemikirannya pendek. Pendeknya kenapa? Dia nggak memikirkan resiko besar yang dihadapi. Resiko apa yang akan terjadi? Dia tidak memikirkan itu. Tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia happy dulu. Apa yang ada di dalam diri dia, dorongan yang begitu kuat untuk dia melihat api, dia bermain dengan api, itu harus dia kerjakan dulu. Begitu. Untuk resiko belakangan. Makanya inilah yang sangat, salah satunya faktor negatifnya bisa menyebabkan sesuatu yang jadi berbahaya. Gitu. Kemudian yang ketujuh dikatakan kebakaran tidak dimasukkan untuk keuntungan moneter. Jadi bukan karena ada sesuatu yang berkaitan dengan asuransi misalkan. Misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan itu tadi ya. Misalkan bangunan-bangunan yang bisa nanti dipugar lebih bagus lagi gitu. Bukan soal itu. Tetapi memang karena ada beberapa faktor itu termasuk kelalaian karena itu tadi. Kemudian untuk menutupi kegiatan kriminal, bukan. Kemudian untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, juga tidak. Mainkan sebagai tanggapan terhadap halusinasi atau delusi atau sebagai akibat dari gangguan penilaian. Jadi dari gangguan atau zat lainnya, saudara. Jadi gini, saudaraku. Nomor 7, Bapak Ibu ya. Sebenarnya enggak juga dikatakan bahwa kebakaran ini disebabkan karena ketidaksengajaan. Tidak. Sebenarnya justru poin 6.7 ini adalah efek negatif yang mungkin saja bisa terjadi karena misalkan ketika dia disakiti misalkan atau dia berhubungan dengan konflik yang cukup besar dengan orang lain, saudara. Maka kebiasaan negatif ini bisa menjadi sebuah ide daripada orang piromania untuk melakukan satu tindakan dengan menggunakan api. Ya, misalkan bakar benda-benda, motor orang dibakar, misalkan seperti itu ya, mobilnya dibakar, bahkan sampai rumahnya dibakar. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Dari gangguan mental menuju kepada tindakan kriminal. Makanya kan ada hukum yang mengatur ya, tindakan pidana bagi orang penderita piromania ini seperti apa begitu ya. Yang kedelapan, pengaturan api tidak akan lebih baik dijelaskan oleh
gangguan perilaku, gangguan panik, atau gangguan tidak peduli dengan kehilangan harta benda, luka-luka, atau bahkan kematian akibat kebakaran. Makanya tadi saya bilang, orang yang piromania, dia nggak pikirkan resiko. Dia resiko urusan belakangan. Yang penting happy dulu, begitu. Kemudian yang berikutnya, penyebab piromania itu apa sih? Nah, ini berdasarkan data ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dikatakan tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan piromania. Diperkirakan bahwa itu dapat terkait dengan satu atau lebih dari masalah berikut. Jadi ada 5 masalah. Kita lihat yang pertama sampai dengan ketiga dulu di slide yang berikutnya ini. Yang pertama, gangguan kejiwaan. Jadi orang dengan piromania sering memiliki masalah kejiwaan lainnya. Ini mungkin kecemasan, ya, penyalahgunaan zat kimia bisa terjadi, ya, atau zat-zat lainnya. Kemudian karena adiksi atau kecanduan, kemudian juga karena bisa depresi, jadi pelarian. Bisa juga karena gangguan defisit perhatian, karena kurang perhatian, pengen cari perhatian, bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa. Kemudian gangguan mood, ya, mood artinya kadang-kadang muncul satu mood yang baik, kadang-kadang juga yang tidak baik, atau karena ketidakmampuan belajar. Jadi ada banyak faktor yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan tadi. Ya, jadi itu faktor yang pertama. Yang kedua, itu bisa disebabkan karena faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, dikatakan bahwa piromania, jenis gangguan kontrol impuls, tampaknya ada komponen genetik untuk jenis gangguan ini. Jadi karena mungkin ada keturunan dari siapa, dari garis keturunan orang tua atau keluarga lainnya, yang turun kepada anak mereka atau kepada turunan-turunan berikutnya. Orang dengan gangguan kontrol impuls ini seperti piromania lebih mungkin memiliki kerabat dengan penyakit kejiwaan serupa atau merupakan komplikasi dari gangguan lainnya. Selalu di awal saya ingatkan, orang yang punya gangguan kepribadian ketika dia tidak dibereskan, maka dia akan berkembang menjadi gangguan kepribadian yang lain. Jadi akan akumulasi itu Bapak Ibu, bisa menyebabkan satu gangguan kepribadian akan muncul ke satu lagi, akan muncul satu lagi. Itu di yang awal-awal kita sudah pernah belajar seperti itu, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa yang ketiga, kontaminasi bahan kimia pada otak. Jadi bahan kimia yang merusak kepada bagian sel-sel otak, ya Bapak Ibu, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana orang bisa menjadi ini tadi. Ya, jadi otak kemudian berpengaruh kepada cara berpikir, kemudian bertindak dan merasakan. Nah, orang dengan ketidakseimbangan kimia di otak, mereka mungkin lebih, ya tadi ya, mungkin lebih merasakan dampak negatifnya ini. Kemudian yang keempat, stres. Makanya ini jangan main-main dengan stres, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Stres itu kalau kita pelajari, kita belum sempat belajar nih masalah stres. Kalau kita sempat belajar stres Bapak Ibu, ya, itu dampaknya itu bermacam-macam dari stres itu. Nah, salah satunya dikatakan piromania ini juga dari stres bisa muncul, ya, bisa jadi piromania. Nah, dikatakan bahwa peristiwa stres itu yang menyebabkan trauma seperti kehilangan besar atau pelecehan anak, gitu. Nah, berarti kan ini kaitannya dengan apa sih? Kalau bicara soal trauma, berarti kan berbicara tentang masa lalu, ya. Bicara tentang satu peristiwa yang pernah dialami yang tidak mengenakan. Nah, itu kapan? Biasanya terjadi pada masa anak-anak, gitu, atau mungkin pada masa remaja. Yang kelima disebut pemicu lainnya. Nah, pemicu lainnya ini kemungkinan-kemungkinan, ya, yang bisa itu tadi, ya, walaupun belum 100% pasti, tetapi bisa saja. Misalkan apa? Seperti pikiran atau obat, ya, pemicunya, ya. Kemudian dapat menyebabkan perubahan bahan kimia otak Anda, dikatakan. Ini mungkin membuat Anda mengasosiasi penyalahan api dengan perasaan senang, begitu. Jadi ada pemicu-pemicu yang seperti ini yang menyebabkan ada keinginan-keinginan tertentu yang muncul di otak, ya, yang kemudian didorong oleh sebuah tindakan, kemudian akhirnya untuk melakukan, begitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan, karena itu dimulai, karena sebagai sebuah mungkin tadi pelarian, atau sebagai sebuah keinginan yang pengen dia kerjakan, begitu, ya, akhirnya menjadi sesuatu yang kebiasaan, menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa muncul, begitu. Sehingga menyebabkan itu tadi, karena kebiasaan kan sulit, ya, mudah untuk dilepaskan. Berarti ada sesuatu yang sudah mengikat. Nah, inilah yang kebiasaan-kebiasaan ini yang awalnya tanpa sengaja, akhirnya bisa menyebabkan itu menjadi sesuatu yang mengikat kuat dan akhirnya sulit untuk bisa dilepaskan. Timbullah dia menjadi orang yang piromania, ya, orang punya gangguan mental dengan kesenangannya dengan bermain-main api, begitu. Nah, ini saudaraku hampir sama kurang lebih. Ini adalah subnya, ya, sub bagian-bagian tertentu, ya, yang tadi penjelasan daripada yang ketiga ini, ya, pemicu lainnya kurang lebih. Tapi yang saya soroti nomor 5 nih Bapak Ibu. Ternyata lagi-lagi di setiap
kondisi kondisi masa kecil seseorang itu bisa menyebabkan efek di kemudian hari. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata pelecehan atau masa kecil yang terlantar itu bisa menyebabkan salah satu anak-anak pada saat usia dewasanya mereka menjadi orang yang punya gangguan mental, saudara. Jadi makanya kenapa kembali lagi pelayanan ini sangat penting sekali kita lakukan, kita laksanakan di gereja, karena memang ini adalah pelayanan yang bisa dibilang pelayanan yang mengubahkan. Kalau nggak diubahkan ini Bapak Ibu ya, ke depannya itu akan itu tadi ya, efeknya sangat-sangat baik ya. Jadi kalau misalkan sudah dibereskan ya otomatis selesai, orang bisa pulih, kemudian dalam proses pemulihannya itu orang bisa maksimal begitu. Maksimal terutama di dalam hal pertumbuhan iman mereka begitu. Nah, yang kemudian berikutnya adalah dikatakan bahwa ada beberapa hal lagi di poin 6-7 ya. Itu berkaitan dengan hormon ya, seperti dopamin dan serotonin. Kemudian riwayat keluarga juga kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian lihat ada gangguan suasana hati seperti bipolar sebenarnya juga termasuk di dalamnya. Itu menimbulkan efek pada piromania tadi. Jadi masih bisa berhubungan dari masalah-masalah yang ini tadi, dari gangguan bipolar misalkan ya, suasana hati yang nyaman, yang senang begitu, kadang-kadang juga sedih, kadang-kadang gembira yang tiba-tiba muncul begitu ya, bisa berbeda-beda, itu bisa menyebabkan itu tadi. Ya, jadi ini kurang lebih Bapak Ibu ya bagian-bagian yang mungkin pemicu lainnya yang bisa menyebabkan kepada efek orang mengalami kesenangan di dalam bermain api. Maaf, saya potong sebentar Pak. Ya. Apakah ada PPT yang mau di-share? Soalnya ini PPT-nya belum tampil. Oh, belum tampil Bu ya? Iya Pak. Oh, iya. Ini sudah tampil? Sekarang, ya, nah ini dia Pak. Dia ini bisa belajar. Saya pikir tadi sudah ya? Belum Pak. Ya, saya pikir tadi Pak. sudah. Aduh, maaf Bapak Ibu ya. Saya pikir tadi sudah. Oke, baik. Nah, kita masuk kepada berikutnya nih Bapak Ibu, pelajaran yang sama, tapi kita masuk di dalam faktor resiko daripada piromania. Dikatakan bahwa mengingat piromania sangat jarang terjadi, kondisi ini belum dipelajari secara ekstensif seperti kondisi lainnya. Nah, ada beberapa faktor dapat meningkatkan resiko. Nah, termasuk apa saja? Yang pertama, ternyata Bapak Ibu, posisi pria lebih beresiko daripada wanita untuk kasus ini. Jadi resikonya sangat besar, itu diderita oleh para laki-laki, begitu, daripada kaum wanita. Itu yang pertama, resikonya. Yang kedua, ada kecerdasan rata-rata atau tidak. Ini sebenarnya dari perilakunya salah satunya. Makanya tadi saya bilang, katakan bahwa ketika orang yang punya gangguan mental, mereka itu kesenangannya lebih utamakan dulu. Resikonya belakangan begitu. Nah, sehingga kita bisa melihat kenapa kok bisa seperti ini, itu tadi. Pola pikirnya dia, cara dia berpikirnya itu tidak normal. Sehingga itu tadi. Tindakan yang tidak normal bisa saja menghasilkan sebuah tindakan yang tidak normal juga begitu. Ada sesuatu keanehan-keanehan yang kelihatan. Coba kalau misalkan pemikirannya normal, tidak mungkin. Dia tahu ya, oh ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang kalau saya bertindak seperti ini, saya memalukan diri saya sendiri begitu. Kenapa dia bisa begitu? Karena pikirannya normal. Nah, kalau yang seperti ini, dia tidak, itu tadi. Ya, aneh pun dia merasa tidak aneh begitu. Ada sesuatu yang sudah dewasa, tetapi kelakuan seperti anak-anak dia nggak tahu. Begitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia punya gangguan begitu. Ya. Yang ketiga, mengalami mood ya, artinya yaitu tadi ya. Labil ya, tapi kadang-kadang itu tadi ya bisa senang muncul secara tiba-tiba, kemudian bisa muncul kesedihan juga secara tiba-tiba begitu ya, tanpa alasan-alasan tertentu. Kemudian mengalami penganiayaan saat masa kanak-kanak, ya bisa terjadi karena ini lagi-lagi Bapak Ibu ya, terlepas daripada itu adalah bagaimana dia bisa menjadikan diri dia terhibur dengan cara apa begitu. Ketika dia merasa teraniaya, tertekan, kemudian dia berusaha untuk cari alternatif lain di mana dia bisa meredam perasaan mungkin kecewanya, perasaan sedihnya begitu, perasaan terkolaknya, perasaan kesendiriannya, perasaan ketidakberdayaannya dengan cara apa begitu. Nah, kalau dia ketemu korek api ya itu dia lakukan begitu. Yang penting dia bisa sejenak itu terlupakan begitu. Pengalaman beberapa jam tadi begitu, pelakuan beberapa jam tadi itu setidaknya terhapus sementara begitu. Tetapi walaupun tidak bisa terhapus
sebenarnya. Sulit ya, karena itu tadi. Makanya di pastoral counseling itu dibereskan itu supaya dia tidak menimbulkan efek-efek ke depannya yang begitu banyak resiko ya. Kemudian stres keluarga itu bisa terjadi ya. Stres keluarga karena faktornya itu tadi ya, yang muncul di dalam lingkungan keluarga, misalkan orang tua yang tidak harmonis, orang tua yang kasar, orang tua yang selalu ribut dengan pasangannya, yang menyebabkan itu tadi ketenangan, kenyamanan anak menjadi terganggu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor resiko yang utama yang bisa muncul. Kemudian memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya. Ya, jadi terlalu aktif banget begitu ya. Itu juga menjadi salah satu daripada faktor resiko yang bisa muncul. Nah, sekarang kita mengenal perilaku piromania. Saya cepat saja Bapak Ibu ya untuk kita bahas ya. Adalah untuk menduga piromania dari seseorang harus memperhatikan perilakunya sebagai berikut. Nah, kita diarahkan hari ini untuk mengenal perilaku piromania itu seperti apa. Jadi kalau kita melihat, kita belajar untuk mengobservasi mereka. Jadi yang pertama dikatakan upaya berulang-ulang melakukan pembakaran, berhasil atau tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah parah Bapak Ibu ya, ada keinginan orang untuk membakar-bakar sesuatu yang sifatnya itu tadi berharga barang-barangnya. Misalkan, ya contoh tadi yang saya katakan kan, orang bisa bakar motor orang lain karena dendam, karena dimarahi gitu ya, sakit hati dia bisa bakar itu. Tetapi ada juga yang bukan karena konflik, dia juga ada keinginan pengen untuk bakar sesuatu begitu. Bahkan tidak kecuali binatang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa karena ini kan kecenderungannya dia senang main api begitu. Dia bisa senang tuh, misalkan ya contoh, ketika dia melihat ayam panggang yang dipanggang begitu ya, yang muter-muter tuh pakai ituan tuh, di bawahnya kan ada api tuh begitu. Dia bisa tuh punya keinginan untuk mencoba begitu. Misalkan dia lihat di sebuah restoran seperti itu, dia berusaha untuk keinginan. Mungkin dia siapkan alat-alat yang tadi yang berhubungan dengan api. Tadi saya sudah sebutkan tadi. Jadi bermain api dengan perlengkapannya. Apa ayam misalkan. Dia ikuti apa yang dia lihat misalkan di restoran itu. Kemudian dia coba, dia kerjakan di rumah begitu. Nah, nanti menjadi sebuah satu ituan tuh istilahnya yang dia catat tuh menjadi sebuah, oh ini variasinya gitu. Nanti begitu. Udah bosan dengan ini, apalagi yang ditemukan, dicatat lagi tuh begitu. Sehingga adakan banyak variasi-variasi yang bisa menyebabkan kesenangannya dia untuk melihat api begitu. Nah, yang repot adalah ketika dia membakar sesuatu benda-benda yang berharga. Nah, jangan bilang nggak mungkin, itu bisa terjadi mungkin, karena sudah kita bisa melihat ya beberapa kasus yang terjadi juga seperti itu. Bahkan ada yang sampai membakar kamarnya begitu ya, ada membakar radionya, laptopnya dia bakar seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang sangat-sangat bukan cuma membahayakan si pelaku tersebut, membahayakan orang lain juga, itu kan merusak, merugikan sekali ya, benda-benda yang punya nilai yang cukup mahal, yang dibeli dengan uang yang tidak sedikit begitu. Nah, ini kan bisa menyebabkan kerugian-kerugian yang berefek begitu kepada hal-hal yang lain. Nah, tujuannya adalah pembakaran sendiri. Sementara ada unsur spontanitas baik dalam pilihan objek dan keinginan untuk membakar sesuatu. Setidaknya dua kasus tersebut, saudaraku. Jadi dua kasus tersebut itu tadi keinginan untuk meniru apa yang sudah dilihat, dia pengen bakar ya. Yang kedua adalah spontanitas yang muncul ketika melihat sesuatu benda dan ingin dia bakar. Begitu. Nah, itu salah satu kita melihat perilaku yang bisa muncul dari sehari-hari kehidupan mereka. Kemudian pembakaran bisa juga direncanakan sebagai akibat dari pikiran obsesif tentang api dan dilakukan di bawah pengaruh denyut nadi secara tiba-tiba. Ini berkandungan dengan beban psikologisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa muncul begitu ya keinginan yang begitu kuat, agresif begitu untuk dia melakukan itu secara tiba-tiba begitu. Kemudian kurangnya keuntungan pribadi, minat material, motivasional atau iri hati, ungkapan protes jangan bertujuan untuk menunjukkan jejak aktivitas kriminal begitu. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Bunuh orang, mayatnya dibakar begitu. Ya, mencuri barang-barang sesuatu, menghilangkan jejak, dibakar begitu ya. Jadi ada hubungannya dengan kriminalitas, bisa terjadi dalam hal ini gitu. Nah, kemudian berikutnya dikatakan ada tindakan percaya diri tanpa ribut-ribut yang tidak perlu, terlepas dari kegembiraan dan ketegangan pada malam menjelang acara tersebut ya. Misalkan apa nih Bapak Ibu? Ya, orang yang seperti ini tuh senang banget ya kalau misalkan pergi camping, hiking begitu ya, kemudian bikin api unggun. Senang banget tuh dia, senang banget. Kemudian ada rasa lega dan semacam euforia setelah pembakaran, serta setelah penindasannya. Kalau penindasan ini berbicara tentang sesuatu yang dia lakukan, sifatnya itu tadi ya Bapak Ibu ya, melakukan sebuah misalkan menyiksa
hewan begitu ya, menyiksa hewan sambil dibakar begitu. Saya temukan ya beberapa anak kecil ya itu suka tangkap hewan, kadang-kadang cecak dia tangkap, itu dia bakar pakai korek api begitu ya. Ketika cecaknya kesakitan begitu, dia ketawa, dia senyum begitu. Saya suka lihat beberapa anak suka begitu tuh. Diam-diam begitu ya, keluar begitu di depan rumahnya, lagi ngapain? Saya lihat, ih lagi bakar itu ya. Bahkan juga mungkin kucing juga mungkin dia bisa buntutnya dia bakar begitu. Jadi ada seperti penindasan-penindasan yang secara ituan adalah sebuah tindakan yang keluar ya dalam bentuk penyiksaan-penyiksaan fisik. Nah, ini Bapak Ibu perilakunya ya. Kemudian ini ada ketertarikan yang dapat dijelaskan dalam hal-hal yang berhubungan dengan api. Refleksi tentang tema api, cara penggalian dan pemadaman. Jadi senang sekali dia belajar tentang hal-hal yang seperti ini sifatnya. Kemudian kesenangan yang terkait dengan perenungan api terbakar, kemudian dicatat karena yang piromania sering hadir di mana api sekarang masih kenyang. Terjadi penyebab yang tidak mereka sangkakan begitu. Ini ada kata lain yang seharusnya ini. Ada seruan palsu dari petugas pemadam kebakaran, laporan pembakaran yang tidak berada di bawah tanah. Juga yang merupakan karakteristik beberapa piromania. Jadi suka ngebohong Bapak Ibu, ada kebakaran gitu. Padahal tidak ada. Nah dulu zaman-zaman dulu tuh gampang, telepon pemadam kebakaran, dibilang di daerah sini, gang ini, RT segini ada kebakaran gitu. Gangnya udah datang, udah rame-rame, ternyata saat asap pun tidak ada begitu. Ternyata tidak kebakaran sama sekali. Kemudian rangkaian seksual mencolok saat melihat api yang berkobar. Ini bahaya kan nih Bapak Ibu ya. Kalau muncul hasrat seksualnya terhadap lawan jenis ya, terbayang sama dia misalkan dia melakukan hubungan badan misalkan ya di tengah-tengah pinggirannya api gitu, tengah-tengahnya seperti akrobat seperti itu. Saudara bisa bayangkan betapa bahayanya calon pasangannya atau pasangannya ya ketika harus mengikuti keinginan-keinginan yang muncul dalam diri dia gitu. Jadi kemunculan keinginan-keinginan yang sangat-sangat aneh yang membawa dia itu sebenarnya menjadi sebuah objek dia ya dari itu tadi tekanan piromania ini yang selalu apa-apa dikaitkan dengan api begitu. Nah ini kan sangat-sangat hal yang jangan sampai gitu terjadi begitu. Saudara bisa bayangkan berarti kan kalau dia melakukan itu berarti kan dia harus ada satu tempat yang ada di luar. Kalau di dalam rumah jelas resikonya sangat tinggi. Nah saudara bayangkan bagaimana itu dia melakukan hubungan yang seperti itu tetapi di tengah-tengah keadaan yang tidak di dalam rumah begitu ya, tetapi menggunakan model-model yang seperti lingkaran api dan seterusnya begitu, seperti orang akrobat begitu. Kemudian ada pikiran obsesif konstan tentang api dan bagaimana melakukannya. Ya. Kemudian segera sebelum pembakaran dan selama itu ada perilaku afektif. Seseorang kurang terkendali dalam proses pencapaian kepuasan. Nah ini saudara berkaitan lagi dengan perasaan. Kemudian ada sikap fanatik terhadap api. Jadi seseorang bisa mengagumi nyala api berjam-jam. Nah dengan piromania sejati tidak ada khayalan dan halusinasi yang bisa memicu pembakaran, katanya begitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Ada kemungkinan dari piromania, kemungkinan dia berefek kepada gangguan mental atau kepribadian yang lain, saudara. Yang pertama dikatakan piromania itu bisa kemungkinan berefek kepada gangguan kepribadian antisosial. Jadi dia menarik diri dari pergaulan, lebih banyak menyendiri. Kita sudah belajar waktu itu ya, kepribadian ambang ya. Kemudian gangguan kepribadian obsesif kompulsif, emosi temperamen yang tinggi, saudara. Nah ini bahaya. Udah kesenangannya adalah dengan api, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosi, orangnya temperamen, ya suka marah begitu. Dan kalau untuk kemarahannya, kalau obsesif kompulsif yang ada, misalkan handphone dia banting, misalkan begitu ya, televisi misalkan dia pukul pakai apa gitu, itu obsesif kompulsif yang biasa. Tetapi kalau udah piromania, bukan cuma dibanting, tapi dibakar juga sama dia, saudara. Ya, kemudian itu tadi ya, nggak bisa mengendalikan dorongan hasrat yang tinggi gitu ya, dan tidak bisa bedakan negatif atau positif. Kemudian berefek kepada gangguan bipolar, gangguan suasana hati. Kemudian juga mengalami gangguan kepada penggunaan zat-zat itu tadi ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri secara psikologis secara umum. Kemudian dikatakan lagi berikutnya, pemahaman saat ini tentang piromania pada populasi umum tidak terdefinisi dengan baik. Ya, karena memang istilah ini Bapak Ibu tidak semua orang tahu ya, gitu. Tetapi orang-orang yang belajar psikologi dan juga pastoral konseling mereka tahu.
Tetapi satukan ya, tingkat komorbiditas yang tinggi dengan masalah kejiwaan lainnya, itu adalah beberapa persen ya, kita lihat. Piromania kalau digabungkan dengan gangguan mood, itu komorbiditasnya itu 61,9%. Kemudian piromania dengan itu tadi, impulse control disorder, kemudian 47,6%. Jadi kalau piromania dan depresi hampir 10% komorbiditas. Jadi kita lihat piromania dan gangguan mood itu sangat tinggi ya. Komorbiditasnya itu 61,9%. Nah, saya cepat nih Bapak Ibu ya, karena memang kita waktunya 2 jam ini rasanya sulit ya untuk kita bisa satu persatu kita bisa jelaskan secara rinci. Tetapi kalau nanti saya rasakan perlu untuk kita mengembangkan lebih dalam lagi, mungkin kita akan bisa kupas untuk nanti satu persatu lebih jelas dan lebih terarah begitu. Nah, kita bisa melihat, saudara, ini adalah beberapa perawatan piromania ya. Kalau kita melihat misalkan ada keluarga, saudara, atau mungkin ada gejala itu terjadi kepada orang terdekat kita, Bapak Ibu Saudara ya, ada beberapa terapi memang yang disarankan begitu. Yang pertama selalu ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang psikologi dan juga berkaitan dengan pelajaran di pastoral counseling, yang terapi pertama yang selalu utama itu adalah perilaku kognitif, ya, perilaku berkaitan dengan cara pola pikir, yaitu apa? Mengidentifikasi penyebabnya apa, kemudian bagaimana memperbaiki dan menghilangkan perilaku yang negatif itu, kemudian mengubah perilakunya menjadi sesuatu yang baik begitu ya, menjadi satu dorongan yang bisa diubahkan, yang bisa dipahami dan disetujui untuk mau mengikuti perubahan. Kemudian mengganti kebiasaan lama dengan yang lebih tepat. Apa sih yang kita bisa ganti kebiasaan ini menjadi satu kebiasaan yang positif? Nah, itu kan perlu dipikirkan. Gitu. Menemukan metode coping yang efektif. Kemudian pemantauan diri. Kemudian menggunakan sistem teman dalam situasi beresiko. Artinya ada faktor teman juga bisa memberikan efek yang positif untuk mereka yang mengalami ini tadi. Kemudian jangan lupa ada pelatihan dari orang tua. Pelatihan daripada orang tua ini membiasakan sesuatu yang mungkin bisa dipahami ya, masukan-masukan dari pastoral counseling, dari psikolog misalkan begitu, untuk hal-hal apa misalkan. Pelatihan yang model apa. Kemudian perhatian yang bagaimana kepada si orang tersebut. Pelatihannya adalah untuk kebiasaannya yang negatif, kemudian perhatian itu kepada orangnya, yang modelnya seperti apa ya, bagaimana begitu, yang bisa setidaknya mengurangi ya dorongan-dorongan yang negatif ini itu semakin berkurang begitu. Nah, kemudian ada pelatihan untuk relaksasi ya, pelatihan untuk mengatur ketenangan ya, pikiran-pikiran yang tenang begitu. Kemudian memikirkan konsekuensi negatif, kemudian yang terakhir ada keselamatan dan pencegahan kebakaran. Karena bisa menimbulkan efek ini tadi ya, resiko terhadap kebakaran baik itu rumah atau juga mungkin lingkungan. Nah, selain terapi itu juga ada beberapa terapi. Nah, ini terapinya. Kemudian juga kalau orang yang sudah kena piromania, Bapak Ibu ya, itu juga sudah masuk dalam kategori menggunakan obat. Ya, ada obat yang harus diminum ya. Seperti ada anti epilepsi, kemudian obat anti kecemasan, kemudian ada anti psikopatik tipikal. Ya, ada beberapa obat yang harus diminum. Ternyata itu bukan hanya pastoral counseling, psikolog, tetapi juga sudah ditangani dengan psikiater. Saya kira itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati ya untuk pengenalan materi kita tentang piromania ini. Jadi kurang lebih gambarannya secara singkat adalah seperti ini Bapak Ibu, bahwa efeknya yang sangat berbahaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan kepada tindakan-tindakan perusakan bahkan sampai kepada kriminal. Contoh ya, orang yang model-modelnya ada gangguan daripada gangguan mental piromania ini, itu adalah selalu menggunakan api itu sebagai sebuah alat ancaman untuk melukai orang lain atau menakut-nakuti orang lain, seperti itu. Dan kecenderungan orang seperti ini adalah tidak harus merokok, Bapak Ibu. Dia tidak harus merokok, tetapi dia kemana-mana bisa bawa itu. Bawa apa namanya? Korek api ya, benda-benda yang bisa mudah untuk membakar itu. Nah, makanya ini yang harus juga diperhatikan. Karena kalau seorang anak, tadi kan saya bilang ya, walaupun usia sudah cukup dewasa, kalau tidak kita mengenal ya gangguan mental yang seperti ini, dia akan bodoh amat. Tindakannya yang penting sudah terpuaskan dulu
begitu. Resikonya belakangan. Coba kalau misalkan ada seorang anak begitu yang sampai membakar misalkan kendaraan orang, apalagi sampai rumah orang dia bakar begitu kan, resikonya kan repot begitu. Efeknya ke keluarga, efeknya kepada anak itu kena itu tadi ya, kasus kriminal, hukumannya dia harus tanggung, kemudian juga ganti rugi dan seterusnya. Pokoknya efeknya ini sangat sangat banyak sekali. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan begitu. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Udah nggak terasa Ya, 50 baik. menit kita bahas. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk pemaparan materinya. Wah, ini penambahan ilmu lagi buat saya ya Pak, karena saya baru dengar ada orang Iya. berpribadian piromania. Ya baik, Ya. sebelum kita masuk kepada kelas sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan mempersilakan Ibu Heni untuk membacakan acara depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Silakan Bu. Baik. Ya, untuk besok ya, hari Minggu, tidak terasa, hari Minggu kita ada ibadah online yang akan temanya indahnya Natal di hidupku ya. Indahnya Natal hidupku itu wow. Ada pujiannya, ada nyanyian ini nanti akan dinyanyikan oleh Ibu Murni dari Jerman ya. Indahnya Natal. Nah, yang khotbah itu adalah Pendeta Daniel Rukrisno. Penyanyinya ada satu tambahan lagi namanya Ibu Yanti ya. Mereka ini berdomisili di Jerman. Bu Yanti sebagai moderator liturgis kita besok juga berdomisili di Jerman. Saya berharap Bapak Ibu ya bisa menghadiri bersama-sama kami. Bagi Anda yang ikutin channel lain tidak bisa menonton, oleh sebab itu saya mohon subscribe channel Sema Adonai supaya Anda bisa mengikuti acara-acara lain yang tidak dicantelkan di channel-channel lainnya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini kelompok tumbuh bersama. Itu kami sebulan satu kali kita berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mengadakan Bible study ya, belajar Alkitab gitu. Nah, ini temanya besok adalah hati nurani menurut pandangan Alkitab. Yang mengajarnya itu adalah beberapa tahun yang lalu itu sangat memberkati hidup saya dan saya masih menyimpan bahan-bahannya dan saya telah susun dan saya akan ajarkan ini jam 21 WIB hari Minggu. Setelah ibadah online kita ada acara KTB. Selanjutnya, nah hari Senin Bapak Pendeta Dr. Setio itu akan mengajarkan mengenai handling objection. Nah, diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai 22 ayat sampai 7 mulai dari ayat 17 sampai ke pasal 22 ayat 29. Nah, banyak ayatnya ya. Nah, kita mau tahu apa sih yang mau dibicarakan, yang mau diajarkan oleh Bapak Pendeta Dr. Setio ini jam 21 WIB ya untuk acara ini hari Senin. Ya, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bicarakan mengenai money. Oh, I love money, oke? Saya senang. Jadi akan ini namanya yang bawanya adalah Evangelis Jamikno Widi Sulistija SEMPH ya Bapak ini akan mengajarkan kepada kita besok what's going on with money ya, ada apa dengan uang ya. Moderatornya itu adalah Ibu Aling dan besok hari Selasa tanggal 5 Desember itu jam 8 malam ya. Dan selanjutnya, nah ini channel-channel yang live bersama kami. Saya sebagai pemimpin di dalam Sema Adonai ini mau berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah subscribe ya channel Sema Adonai karena saya melihat ada peningkatan ya. Pasti ada di antara kalian yang membantu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kalian
semua. Topang pelayanan Sema Adonai, ya, bantu supaya pengabaran firman Tuhan melalui Sema Adonai kami semakin semangat, ya. Dan kemudian ada channel YouTube, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Jidan, dan channel Rin Jumat. Tolong di-subscribe ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini Sema Adonai, hari Senin sampai hari Sabtu, kami mengadakan renungan pagi setiap hari. Setelah kami melakukan ini beberapa bulan, kami mendapatkan komentar dari beberapa banyak yang mengatakan, wow, sangat memberkati. Karena setiap hari kami dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat memberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, tolong subscribe channel Sema Adonai, supaya Anda tidak ketinggalan renungan pagi. Karena renungan pagi ini kami tidak sharekan di channel lain juga ya Bapak Ibu. Dan ada satu lagi renungan dari Bapak Gembala kami, Pendeta Daniel Palungan, itu juga diadakan 1 minggu 1 kali di channelnya Sema Adonai. Supaya Anda tidak kehilangan berkat, ayo, mari subscribe ya channel Sema Adonai ya, nyalakan lonceng, jangan lupa like-nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Saling. Ya, baik, terima kasih Ibu Heni untuk pembacaan acara channel Sema Adonai dan channel yang relate you. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita lebih dahulu Bapak dan Ibu resennya. Jika ingin, kami bisa membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, luar biasa malam ini di pemaparan materinya. Saya juga baru mendengar ya Ibu Heni tentang kepribadian piromania. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, itu kepribadian itu sudah bisa dilihat sejak dari masih usia SD gitu ya Pak ya, masih kecil ya. Dan kita bisa tahu kalau itu masuk dalam kategori kepribadian piromania itu bagaimana Pak? Kan anak kecil memang rata-rata suka ya Pak bermain api. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendeteksi seorang anak yang ada gejala nanti menuju kepada piromania, dan bagaimana caranya kita menyetopnya? Pertama gini Bu, Ibu pernah gak ulang tahunin anak Ibu? Bapak Ibu semua nih, pernah gak mengulang tahunkan anak Bapak Ibu? Waktu ulang tahun waktu kecil, kita pun pernah diulang tahunin sama orang tua kita kan? Kan ya dipasangkan lilin kecil di sana kan? Ya kan? Nah, waktu ada lilin kecil di sana, anak yang terbiasa dan punya genetik faktor keturunan piromania adalah ketika lilin itu dinyalakan, tiup lilinnya kan begitu kan? Tiup lilin, anak ini tidak akan kasih lilin itu dimatikan. Anak ini akan marah, akan bereaksi dengan cara-cara yang tidak seperti biasa anak-anak pada normal. Dia akan bereaksi dengan cara-cara yang keras misalkan, atau mungkin kalau dia sudah emosi itu dia hancurkan itu kue. Entah dia lempar, dia banting ke bawah begitu ya. Bisa saja, reaksinya bisa beda-beda. Tetapi kita bisa melihat reaksinya. Hanya sekedar lilin yang dinyalakan kemudian ditiup, dinyalakan sementara dan ditiup, anak itu sampai begitu marahnya dan sampai mempertahankan itu, bahkan mungkin sampai nangis begitu, dia nggak hiraukan semua tamu, teman-teman yang lain, dan dia mau itu diulangin lagi, pokoknya nggak boleh dimatikan. Nah, itu ada gejala anak itu menuju kepada gangguan mental ke sana. Kalau udah gangguan mental, sudah gangguan tingkat berat ya. Tapi kalau bisa masuk kepada gangguan kepribadian begitu, ada hal-hal yang sudah mulai muncul. Begitu, yang sangat udah mulai mengganggu ini anak. Makanya dia anak ini ketika dorongan itu kuat, ya, dia akan mengganggu kepada yang lain. Proses belajarnya dia, prosesnya makan dia akan terganggu. Karena dia sedang menikmatin itu. Kesenangannya dia itu dengan memainkan api. Jadi anak kecil itu udah ketahuan. Dia seperti itu. Anak diam-diam keluar. Kemana itu? Jongkok, diam, nyalain api. Kalau jajan juga jajannya itu berkaitan dengan korek api misalkan. Nah, anak itu sudah punya arah ke sana. Piromania, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa misalkan kita nggak ada genetik begitu. Tapi kenapa kok anak ini bisa muncul seperti itu? Bisa saja ketika dia menikmati film,
Kan sekarang ada ya, canggih sekarang ini zaman, beda dengan kita. Yang dulu aja tidak canggih zaman aja ada orang yang terkena gangguan kepribadian itu sekarang. Kan ada gambar bergerak-gerak kan kalau di laptop kan. Ada yang gambar seperti api kan begitu kan. Nah, waktu dia ngeliatin begitu di laptop dia, senang begitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia tertarik begitu ya. Sampai begitu betul-betul suka begitu. Nah, itu bisa muncul dari hal-hal yang seperti itu. Muncul begitu. Jadi bukan hanya apa yang ada di pikirannya dia, didukung lagi dengan apa yang dia lihat secara visual, itu bisa menyebabkan satu tadi. Begitu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah kita harus kasih pengertian kepada anak, dan ketika kita sudah melihat hal yang seperti ini, ya dampingi dia. Dampingi, berikan pengertian, dan mulai jauhi anak itu dari tempat korek api yang biasa mungkin mudah untuk diambil di mana begitu, dan arahkan dia juga kalau dia udah ketahuan ini anak biasa jajan, bukan ngerokok ini anakku, tapi dia memang senang korek api karena itu tadi, sampai tidur-tiduran dia nyalain sampai habis gasnya, dibuang lagi, dinyalain lagi begitu. Nah itu kalau ya ya Pak, kalau saya sih taunya kalau di lingkungan saya ya Pak, itu anak suka main tangga ya Bu Heni, bener ya, anak-anak kan kebanyakan suka ya. Nah itu Mbak belum masuk kategori ini ya? Kan itu permainan dan musiman Bu. Tapi kalau misalkan setiap hari hampir mainannya adalah api, ya udah, nah itu udah pasti di atas. Kan kalau kita tahu kalau setiap hari kan nggak itu. Tadi hitungannya ya, dalam 1 bulan ada 6 kali kalau kita amati, kan mengamati perilaku tadi. Ada 6 kali dia bermainan api, itu sudah masuk di dalam, kalau dari pelajaran pastoral konseling dan psikologi, itu sudah termasuk kategorinya, dia adalah sudah termasuk dalam piromania. Dalam 1 bulan dia ada 6 kali main api, begitu. Makanya Bapak Ibu nggak usah aneh, obsesi orang yang kena piromania itu senang membakar dengan berbagai macam variasi. Tadi kan saya bilang, ya ayam dibakar, besok dia ayam tuh, kalau nggak punya duit, kucing dia potong, dia bakar, jangan-jangan itu kucing guling gitu. Bisa Bu, bisa Bu. Yang penting dorongan keinginannya dia itu terpuaskan, begitu. Kan ke piromania kan juga berbicara tentang keterikatan, dan sama sebenarnya kan. Orang yang punya gangguan kepribadian itu kan dia keterikatan, yang nggak bisa dilepaskan dari itu kan. Karena munculnya karena berbagai macam alasan dan faktor itu. Nah, itulah makanya pelarian begitu kan. Iya, iya. Nah, ada juga itu ya, apa Bu Heni pernah nggak sih Bu punya tetangga gitu demen banget nabun gitu, bakar sampah, padahal udah diocehin sama tetangga kiri kanan. Padahal zaman sekarang tidak ada lagi kan. Maksudnya kalau bukan di kampung-kampung banget nih, yang memang tukang sampah tidak ada, tapi rata-rata setiap RT ada tukang sampah, pakai motor yang motor kayak gerobak itu aja. Sekarang ada masuk begitu. Rasa-rasanya nggak mungkin, tapi dia nggak mau buang. Dia senang kumpulin, pasti dia bakar. Nah itu. Ada tuh Pak di tempat saya. Itu. Sudah diomelin sama tetangga, masih aja nabun. Itu. Jangankan tetangga ngomel, polisi. Iya. Tadi kan saya bilang, orang yang punya gangguan kepribadian dia akan bertahan mati-matian. Kenapa? Karena menurut dia nggak salah, dia nggak kriminal. Menurut dia bakar di depan rumah dia sendiri misalkan gitu. Persetan asapnya mengganggu, baunya mengganggu kiri kanan depan belakang lingkungan semuanya. Dia nggak mau tahu. Yang penting dia senang melihat itu. Kesenangannya dia itu. Coba orang kesenangannya dilarang, akan marah nggak? Akan bereaksi. Iya. Gitu. Jadi Bu Heni saya punya tetangga itu, tapi nggak deket sih dari saya. Cuma tetangga saya yang lain tuh udah banyak yang komplain. Katanya itu orang ngebakar sampah mulu, padahal kan di komplek itu pasti ada tukang sampah yang ngangkat. Nah dia demen banget kebakar sampah, udah diprotes tapi masih aja gitu. Saya baru paham dia bisa jadi. Sebenarnya solusinya gampang Bu. Mendingan kita sepakat dengan ketua RW, lapor juga mungkin ketua RW lah yang mungkin karena lingkungan ya, RT RW, bahwa dia pekerjaan dia di tempat pembakaran sampah Bu. Betah ada dia, nggak usah digaji juga nggak apa-apa. Betul. Asal kasih makan aja. Iya. Tapi Pak Dedi, apakah berbahaya nggak sih Pak itu nanti dia besok-besok dia bakar rumah orang lagi Bu Heni? Iya. Karena ini ada kasus Bu, ada kasus. Jadi 1 kali anak ini ya suka main api ya, 1 kali dia dimarahin omahnya. Dia tinggal di 1 ruko. Kemudian ketika dimarahin oleh omah
rumahnya, tiba-tiba apa yang dia ambil? Dia kesel. Jadi dia ambil itu kayak semacam tempat tidur yang gulung yang lipat tuh yang biasa di bawah itu, dia taruh itu, dia bakar itu di depan kamar omahnya. Ternyata itu mengambil ke karpet, mengambil ke yang lain sampai kebakaran dan omahnya meninggal. Dan Aduh. si anak itu meninggal juga. Begitu. Karena ternyata itu tadi, faktor kemarahannya itu dia main api, akhirnya dia dendam. Marah seringkali begitu. Sampai akhirnya dia bakar. Satu ruko kebakaran, habis semua. Beberapa orang meninggal di dalamnya, termasuk opa omanya, termasuk Sinan. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya sempat masuk itu berita itu. Ternyata setelah diselidiki, dia mengalami gangguan piromania. Ini anak. Sayang tidak terdeteksi. Makanya ini sebab berbahayanya. Kalau dia udah emosi, itu kan tadi kan, kalau dia masuknya ke obsesi kompulsif, itu kan berkaitan dengan emosi, kemarahan yang meledak-ledakan. Coba kalau dia senjatanya adalah api, dia pegang korek api, dia marah begitu. Tadi saya jelaskan, ketika orang yang sudah punya gangguan mental, ya, dia resiko belakangan, kesenangannya dulu, kepuasannya dulu terwujud tercapai, resiko nanti begitu. Makanya tadi yang penting sekarang lampiaskan emosi dulu nih, bakar dulu itu. Setelah itu resiko belakangan, sampai diri dia sendiri dia nggak tahu resiko apa yang akan dihadapi juga, sampai mati juga dia kan, seperti itu. Makanya itu berbahayanya. Jadi ini bisa hati-hati anak-anak kalau main korek api, jangan dia tak kebakaran, bukan kebakaran. Dia bisa bakar orang nanti itu. Dia bisa bakar mobil orang dia nanti, bisa bakar orang tuanya. Bisa kalau dia emosi kan seperti itu. Jadi nah hal-hal yang seperti ini memang Serem harus kita banget ya. jauhi anak-anak kalau misalkan itu. Memang kembali lagi sih semuanya kembali kepada keluarga sebenarnya. Pola didik kita, pola asuh kepada anak-anak kita itu sangat penting sekali. Dan yang hal-hal yang seperti ini kan jarang banget diajari di gereja. Betul. Ya kan? Nah, Jarang. Pak Dedi, Penting kalau persembahan sulung dulu, persembahan sulung dong. Gereja tuh jago. Iya. kalau misalnya kita melihat anak kita suka main api gitu, Iya. emang nomor satu yang harus kita ambil tindak. Satu kebakaran hutan, di mana di sana binatang banyak yang mati, orang banyak yang mati, tanaman seperti apa hangusnya. Kemudian juga kita bisa kasih lihat video-video, misalkan ada kebakaran di dalam rumah, apa kita kasih lihat seperti itu. Ini bahayanya loh. Kemudian ada orang yang mungkin lebih ekstrim lagi adalah bagaimana caranya supaya kita kalau kita memang yang udah yakin nih anak kita memang sudah tidak takut ya melihat efek daripada api yang menyala besar misalkan apa membakar sesuatu begitu, kasih lihat aja orang yang mati kebakar seperti apa. Begitu. Jadi memang kita harus berani harus berani lagi. Begitu kalau misalkan dia sudah masuk dalam kategori berat ya seperti itu ya. Nggak mempan misalkan kasih tahu yang seperti itu kan kita nggak mungkin bakar rumah dulu kalau kita kasih contohnya kan nggak kan ya video kan banyak ya YouTube kita bisa buka kasih tahu ini loh begini loh begitu. Nah kasih tahu dia ini berbahaya kenapa begitu. Mungkin jangan disalahkan ya jangan disalahkan untuk dia anak itu jadi dia tidak bertahan begitu. Tetapi untuk bagaimana caranya kita berpikir mengarahkan dia supaya dia bisa membuka pikirannya begitu. Jadi jangan menghakimi. Kalau menghakimi dia akan ketika merasa benar, dia akan bertahan. Pada satu kali dia nggak mau diajak diskusi kayak mau dikasih tahu tentang kita mengarahkan ke hal-hal yang baik begitu. Nggak mungkin mudah untuk bisa diterima begitu. Makanya itu tadi Bu ya sampaikan. Tapi yang penting ya kembalilah kita sebagai orang percaya libatkan Tuhan ya. Kita berdoa karena ini kan ada kekuatan-kekuatan yang mengikat kan. Mengikat mereka begitu kan. Saya yakin ada efek yang memang ini datangnya semua dari kuasa kita perlu memang yang namanya peperangan roh dalam hal ini ya. Jadi kan kalau kita bicara soal pastoral counseling itu kan juga pelayanan yang berkaitan dengan pelepasan dan pemulihan sebenarnya. Nah ini kita harus lakukan itu. Tapi yang penting ya kita doakan anak-anak kita. Ini kita doakan, berikan pengertian, ajaran anak kita hal-hal yang berbahaya yang kita sudah tahu sebaiknya kita hindari seperti itu. Tapi memang bukan salah orang tua kadang-kadang. Itu yang tadi bisa muncul karena obsesi dia, karena kesenangan dia melihat sesuatu yang tadi mungkin di internet, mungkin apa api begitu ya dengan warna yang beda-beda. Kemudian kadang-kadang kalau meledak kena listrik tuh, dah begitu kan ada ledakan. Kemudian ada bara-bara api yang kelihatan begitu kan. Nah, mungkin senang lihat seperti itu. Apalagi kalau biasa lihat kembang api ya. Kalau di Jepang Hanabi itu setahun bisa 3 kali.
Jadi kalau musim panas pergantian dari musim semi ke musim dingin itu ada Hanabi. Biasanya dari musim musim semi ke musim panas tuh Hanabinya banyak. Musim semi ke musim rontok ya Hanabinya juga banyak. Hanabi itu kembang api yang seperti malam tahun baru tuh asu gitu kan. Orang anak seneng tuh seperti itu tuh. Makanya Iya, cenderungan seperti itu anak-anak suka jajannya kembang api, beli kembang api, iya betul. masang seperti Hmm, itu. Nah Iya, itu, iya. iya. Baik, ini ada penanya Ibu Tina Galung. Iya, silakan Ibu, dibuka mute-nya. Iya, silakan. Iya, Ya, salam Pak Dedi. Iya, Terima shalom kasih Bu Bu Tina. Aling. Iya, iya saya sama-sama mau ya. Iya, tanya. iya Ya, saya Bu. mau tanya tentang tentang anak. Kalau anak nakal itu banyak Iya, kemauan itu bagaimana Pak? Kita sebagai orang tua tuh. Soalnya anak saya tuh dinasehatin baik-baik, susah mm-mm. masih aja ia nakal, malah Umur minta umur ini, berapa Bu? minta itu. Usia Siapa anak berapa? saya? Iya, anaknya. Usia SMP kelas 3, Oh, ya, yang paling 11. Nah, kecil. mungkin waktu masih kecilnya bagaimana Ibu cara mendidik anaknya? Mungkin terkadang saya juga mungkin karena Kurang kesalahan dari perhatian. saya sebagai orang tua, bukan. Jadi pada waktu itu kan dari kecil saya titipin kepada orang lain karena saya kan Oh iya, kerja iya. di luar negeri gitu loh Pak. Oh iya, Bu. Jadi ya nggak bisa kita didik. Jadi Iya, itu iya, didikan iya, iya. orang lain seperti Mm-mm. itu. Iya. Ya, itu biasanya memang pengaruh dari tadi apa yang saya bilang di awal Bu ya. Pola asuh memang menentukan anak kita di dalam pertumbuhan dan pengembangan karakternya dia. Jadi kalau memangnya kita itu tadi ya pola asuhnya, apalagi ini bukan dari ibu sendiri begitu. Jadi kalau memangnya pola asuhnya nggak lengkap, ada sesuatu itu bisa menyebabkan perkembangan kepada pertumbuhan anak secara itu tadi, secara tidak lengkap gitu, sehingga efeknya untuk mengembalikan mungkin agak susah ya, karena memang sudah terbentuk, sudah cukup lama begitu. Tapi mungkin kalau di bawah-bawah usia di bawah 12 tahun ke bawah begitu, itu mungkin kita masih bisa untuk memperbaikinya begitu, walaupun butuh waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Tetapi kalau sudah terbentuk, usia dia udah remaja nih, ya agak susah juga Bu, seperti itu. Tetapi bukan berarti ibu putus asa, nggak usah, ya tetaplah. Saya nggak tahu ya, mungkin bagaimana perkembangan psikologis ini anak ketika dia mungkin tahu mamahnya ada, tetapi mamahnya tidak bersama dengan dia, misalkan begitu ya. Sehingga juga ketika dia dititipkan, kemudian juga ada pola pembiaran atau pola yang bisa dibilang adalah tidak diperhatikan secara baik lah, mungkin begitu ya. Sehingga memang kan beda antara orang tua dengan bukan orang tuanya memperhatikan anak kan masih beda dong begitu. Saya pun mungkin cara saya mendidik ke anak saya dengan keponakan saya pasti beda. Walaupun ada kasih sayang juga di dalamnya, tetapi pasti berbeda Bu. Nah mungkin inilah Bu, ada sesuatu yang ketika pada masanya dia misalkan, pada masa-masa ibu, pada masa-masa ayah ketika anak itu bertumbuh, dia tidak lengkap untuk mendapatkan perhatian yang sebagaimana harusnya begitu. Sehingga ini akhirnya membuat anak ibu seperti sekarang begitu. Atau mungkin juga ibu pernah nggak ibu berdiskusi dengan anak memberikan pengertian kenapa ibu harus pergi meninggalkan dia begitu. Dan pernah nggak ada ibu misalkan sudah ya? Pak, iya sudah, bahwa orang tua itu kan kerja untuk kamu, biayain kamu ya supaya kamu sekolah gitu kan. Tapi tetap anak banyak maunya. Tapi yang saya anehin gitu, abangnya juga sama, tapi beda dengan sama abangnya, mungkin karena beda lingkungan. Karena abangnya itu kan saya titipin di pastor di gereja HKBP dari umur 2 tahun itu Pak. Tapi dia nurut apa yang dinasehatin bapaknya gitu loh. Kamu harus sekolah pinter, kamu harus dengerin apa yang kata Pak Pendeta bicarakan tentang firman Tuhan. Tapi dia mendengarkan, nurut apa kata orang tua walaupun jauh berjauhan sama orang tua. Tapi ini aduh puji Tuhan haleluya, nggak tahu saya harus ngomong apa gitu loh Pak. Kadang-kadang saya nangis sendiri saking sudah capeknya gitu. Capek nasehatinnya. Iya. Mungkin Bu, Ibu kalau misalkan di gereja ada pelayanan di bidang yang sebentar Pak Edi, kalau yang kecil itu sama neneknya, sama ibu saya, jadi di lingkungan yang muslim. Tapi kalau abangnya itu memang
dia duluan yang menjadi apa namanya Iya, iya, bertobat itu anak iya, saya yang iya, iya, pertama. Iya. iya, iya, iya. Saran saya gini Bu, bagaimanapun juga ini kan anak ya, hubungan Iya, kita betul. tuh dengan anak pertama bukan hanya sekedar tadi yang di pelajaran sebelumnya Pastor Sendri adalah tentang anak keturunan ilahi. Ini yang harus kita garis Iya. bawahi bahwa kita harus mengembalikan ini seperti apa yang rencananya Tuhan buat begitu ya. Jadi kalau misalkan anak ini tidak bergereja, ya pertama tentunya ibu banyak doa sama Tuhan. Pertama pasti itu sih, bagaimanapun juga kekuatan kita tidak mungkin Bu, secara manusia terbatas. Tetapi kalau kita dengan kuasa doa pasti kita bisa. Yang kedua, banyak-banyaklah ibu mungkin berbicara dengan hamba Tuhan yang ibu percaya begitu ya. Misalkan pendeta Bapak Ibu gembala ya, kalau kita di GBI Gembala Jemaat misalkan gitu, ibu bicara bertukar pikiran baik dari sisi bapak gembalanya sebagai sisi pria, bapak juga dengan ibu gembalanya begitu. Kemudian apa masukan-masukannya daripada dia, nah, ibu coba pelan-pelan ibu mulai lakukan begitu. Nah, ibu terus harus bangun komunikasi juga dengan anak, walaupun anak ibu mungkin responnya tidak seperti yang ibu harapkan. Tentunya Bu begini, mengubah sesuatu yang sudah terbentuk itu seperti yang ibu harapkan secepat mungkin, seperti membalikan tangan, itu tidak semudah itu. Tetap harus ada prosesnya. Apalagi ini sudah sekian tahun dia terbentuk karakter seperti itu. Satu, di keyakinan yang berbeda. Yang kedua, bukan dengan orang tuanya. Yang ketiga juga kita nggak tahu komunitas pergaulan ini dengan siapa. Nah itu yang menyebabkan itu tadi, makanya anak itu tidak seperti apa yang ibu harapkan. Tapi jangan pernah kecil hati Bu. Kasih sayang seorang ibu itu adalah bukan untuk pasrah. Kasih sayang ibu itu adalah bukan untuk menyerah, bukan. Tidak hanya jangan menangis, tidak. Tetapi juga bagaimana ibu bisa memberikan sesuatu sentuhan yang bisa dia rasakan. Mungkin ibu minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Sentuhan yang seperti apa yang bisa membuat dia tergugah, misalkan seperti itu. Nah, apa yang mesti ibu lakukan? Yang ibu lakukan ibu tetap harus bangun hubungan, memperhatikan, tetap seperti tidak ada apa-apa begitu Bu. Ya, biarkan proses itu berjalan. Jadi seperti tidak ada membuat ibu akhirnya merasa tertekan dan ibu akhirnya untuk enggan lagi begitu. Masa bodoh. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Jadi saran saya tetap lakukan aja Bu seperti itu. Komunikasi gimana Bu? Kalau lewat WA bisa ya komunikasi ya? Iya, komunikasi lewat WA ya itu Pak. Kalau komunikasi itu kalau cuma ada maunya aja, kalau minta uang terus minta sesuatu gitu, baru dia minta. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang dia mau gitu nggak pernah gimana kabarnya. Saya sebagai orang tua kok punya anak kayak nggak punya orang tua gitu loh, seperti itu. Jadi kalau ada maunya aja baru minta ini minta itu. Tapi kalau sudah dikasih udah dia gitu. Nah, saya sering kasih tahu Pak, nasehatin apa kamu tuh yang baik. Ke dia bagaimana? Ibu ada gak sih nanya-nanya ke dia? Dari posisi ibu ke sekarang ke anak. Ada gak ibu sih nanya begitu gak? Iya, saya. Bukan hal-hal yang lain. Kamu lagi ngapain? Lagi main. Kalau ditanyain tuh lagi main-main terus gitu loh Pak. Jadi sekolah pun juga dulu pernah sampai 2 bulan Catat Bu. Enggak masuk. Catat Bu. Ibu harus tahu nih. Malam ini Ibu harus tahu. Dengan siapa dia bergaul teman-teman dekatnya. Ibu harus cari tahu informasinya. Jadi Bu, ketika kita mau mengubahkan anak nih, kita itu tadi ya, hal-hal yang biasa mungkin pernah saya dapatkan dari pengalaman. Kemudian sekarang ini ketika kita tahu dia dengan teman siapa, itu yang harus kita tahu satu persatu, ibu harus selidikin dengan siapa. Nanti dari teman ini, ibu juga bisa bercerita dengan temannya. Dengan temannya ibu bisa cerita, harapan ibu apa kepada dia seperti itu. Nanti biasanya kalau dia punya teman dekat, temannya ini berbicara, membantu ibu, ada di pihak ibu untuk bisa kasih nasihat ke anak ini. Anak ini bisa berubah Bu. Pelan-pelan anak ini bisa berubah, begitu. Oh begitu. Gitu ya Pak. Jadi ketika ada masalah ibu berbagi nih kepada teman-teman dekatnya dia. Nah ibu diam-diam dia cerita tentang itu, bilang saya sayang ya. Nah semua orang tua sayang nggak sama anak begitu kan. Betul. Tapi saya pengen ada timbal balik hubungan sayang itu antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sekarang cuma sepihak doang, saya sebagai orang tua kepada anak, anak kepada orang tua ini nggak ada begitu, terputus, terhambat begitu. Berarti kan ada masalah. Nah masalah ini ibu kan tahu nih ya kan.
Karena tadi balik ke latar belakang 1, 2, 3 tadi alasannya disebutin. Nah sekarang ibu harus bangun dengan teman-teman dekat. Begitu, ibu harus cerita, ngomong, bisa bantu ibu nggak begini begitu. Mungkin saya rasa pasti bisa Bu, nggak mungkin nggak bisa begitu. Apalagi kalau dia punya pacar. Kalau dia punya pacar gimana? Iya tapi Pak nggak saya nggak tahu ya telepon teman-temannya itu teleponnya itu saya nggak pernah tahu dan Facebooknya juga saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu itu dari keponakan dari anak adik saya dulu waktu masih tinggal sama neneknya di situ satu kampung. Jadi anak-anak saya tuh pernah disuruh mencuri gitu loh. Jadi aduh nggak sakit hati banget. Iya. 15 ayat 33. Ya, seperti itu. Jadi disuruh sama temennya gitu. Disitulah baru keponakan saya, anak dari adik saya itu bicara, Bu, itu anaknya katanya disuruh-suruh mencuri burung orang gini-gini gitu. Terus disitulah saya marah tapi sampai nasihati gitu loh, Pak. Tapi nggak tahu dia anaknya itu apa pengaruh lingkungan, apa karena pengaruh teman-temannya atau bagaimana saya nggak tahu Pak. Sedangkan ibu saya sudah capek, dia bilang udah capek ngurus anak kamu nggak bisa diurus, dinasihatin nggak bisa gitu. Jadi diumbar begitu aja sama ibu saya juga. Lagian ibu saya kan sudah nggak ngelihat matanya juga gitu loh Pak. Jadi ya saya hanya berserah pada Tuhan itu saja. Ya inilah. Jadi memang ada kaitan dengan masa lalu juga kan. Jadi memang ya itu tadi ternyata salah satunya karena efek pergaulan tadi seperti itu. Dan sangat disayangkan ya karena pada masa-masa dia membentuk jati diri dia, membentuk karakter dia seharusnya dia membentuk ke depannya adalah menjadi anak yang ya bisa sesuai dengan harapan ibu begitu kan. Sayang dia salah di tempat yang salah begitu sehingga udah kebentuk itu karakternya dia begitu. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang ibu harus mengembalikan itu tidak mudah. Kalau orang bilang seperti memulai benang kusut, Bu. Jadi satu tadi, ya Ibu, kan dia masih sekolah, bukan? Iya masih sekolah. Dia sekarang itu tahun yang akan datang lah kelulusan SMP. Nah kenapa sering juga ke sekolahan, cari informasi ke sekolah, lihat siapa teman-temannya. Kalau gitu lapor tuh pakai waktu itu untuk komunikasi dengan gurunya, diam-diam amati. Minta jadi ibu nggak bisa sendirian kalau dalam hal ini kan karena dia tidak selalu bersama dengan ibu, dia ada bersama dengan komunitasnya berarti ada teman di sana, dia di sekolah berarti kan ada gurunya di sana. Nah ibu harus libatkan mereka semua ini begitu. Nah untuk ibu iya justru itu Pak, jadi gurunya juga sering kan ngasih tahu sama bapaknya bahwa anak saya ini jarang mengikuti pelajaran gitu. Sekarang kan zamannya zaman baru lagi, jadi kalau masuk sekolah itu kan harus sidik jari. Nah, walaupun anaknya masuk, tapi selalu bilang nggak masuk, katanya masuk di SMS bapaknya itu. Terus dinasihatin sama bapaknya tuh selalu berdebat gitu loh Pak. Ini yang saya nggak habis pikir kok berdebat sama bapaknya. Kalau bapaknya bilang begini begitu, dia bisa aja jawabnya. Jadi bapaknya juga gimana ya, kita berdua itu kayak sudah capek loh Pak gitu loh. Jadi dia belum Kristen ya Bu ya? Belum Kristen ya. Iya. Ibu doakan aja di sana, lo pendudukan diri, ketaatan ya, lo pemberontakan di dalam nama Yesus ditolak semua. Sebut nama anak ibu, doain semua itu pasti. Yakinlah Bu, ketika kita doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kerinduan kita kan satu ya, mengubahkan anak kita kan, sebagai sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya yakin kok Tuhan juga pasti Bu akan ikut campur tangan untuk juga permasalahan ibu ini juga bisa, artinya selain ibu diberikan kekuatan juga solusinya juga bisa terjawab begitu. Jadi saran saya sih tetap berdoa, tetap cari informasi, bangun komunikasi dengan teman-teman dekatnya dia. Yang kedua juga yang penting ini Bu, ya kembalikan dia dulu ke iman yang sebenarnya. Karena ini kan berbeda iman ya, berbeda iman. Nah ini yang mungkin kita harus lewatin ini dulu, menangkan dia dulu seperti itu. Nanti kalau dia sudah dimenangkan, ya itu tadilah kita bisa bawa ke gereja, kita bisa bawa nanti mungkin ikut konseling begitu ya, bahwa pendeta bisa bantu kasih nasihat seperti itu Bu.
Iya, begitu. iya, betul. Makasih Pak Dedi atas Iya Bu, ceramahnya, iya Bu, iya Bu, nasihat-nasihatnya. Iya. iya, Shalom, iya, Tuhan Yesus iya, memberkati ya, Pak makasih Bu Dedi. Tina, semangat Bu, Tuhan berkatin Ibu ya Bu ya, maju terus, Amin, tetap Pak, semangat, makasih. iya. Iya. Iya, tetap semangat ya Ibu Tina. Terima kasih Ya, untuk makasih Bali. partisipasinya. Iya. Sama-sama. Iya, baik. Ya, baik. Siapa lagi? Ibu Heni kemana? Ini Ibu Heni. Bagaimana Ibu mengenai materi malam ini? Apakah Ibu ada bertanya atau Ibu juga mau sharing? Silakan Bu. Materi malam ini luar Nggak biasa nih ada, Bu. saya asing Materi-materi. buat ini. Belum pernah tahu, saya belum Oh, pernah ketemu orang yang punya kelainan kayak seperti ini. iya benar ya Bu. Jarang ya Bu ya. Jarang ya. Iya, Iya. tapi kalau Ya. ada teman yang teks saya gini Pak, ini Pak Aron mungkin dia lagi kerja, nggak tahu Pak Aron mau ini. Dia waktu kecil katanya dia suka main api, bakar sampah katanya. Seneng banget karena dia bilang dekat api itu anget katanya gitu. Iya, Jadi iya, iya. berarti itu belum Iya, kan tadi ya Bu ya, intensitasnya pertama kita lihat. Kemudian setelah kita lihat intensitasnya dia dalam berapa kali, kan tadi kita bisa melihat ya berapa banyak dia. Kemudian juga apa perasaannya dia kalau dia tidak main api, kan kita mesti tahu perilakunya dia seperti apa. Ada nggak beban-beban di pikiran yang merasa dia tidak nyaman kalau dia nggak main api? Ada nggak yang seperti itu? Kalau cuma mungkin dia senang aja, senang seperti biasa aja, ya itu mungkin masih dalam tahap-tahap normal ya. Tetapi kalau tadi pengaruhnya ke beban psikologis, ya sampai akhirnya nggak enak, nggak nyaman, bisa muncul mood kemarahan yang tiba-tiba, misalkan gitu, bisa muncul kesedihan begitu. Nah itu sudah mengarah kepada itu tadi. Tapi kalau misalkan dia main api, setelah dimatiin, misalkan apinya udah biasa-biasa lagi, ya itu sih hal-hal yang biasa. Mungkin hanya sekedar kesenangan biasa aja itu. Iya seperti itu loh Bu Heni, anak-anak yang suka main petasan gitu, main kembang api, tapi musimnya gitu. Nah itu kan juga mereka suka kan, kalau lagi musimnya, lagi musim petasan, kembang api, mereka main api. Tapi kan gitu. kalau di Amerika Bu ya, kan ada tungku api ya, biasanya kalau musim dingin ya. Biasanya kalau saya lihat nonton film tuh, opa-opa tuh di kursi duduk yang kursi goyang-goyang gitu kan, sambil mandangin api gitu kan, kayak ada api unggun gitu kan. Iya. Ya, kalau itu sih mungkin itu normal kalau itu. Jangan tadi dibawa. Diperlukan seperti sekarang Pak, musim winter. Aduh kalau di rumah saya ada api juga saya seneng kali Pak sekarang kalau ada api unggun. Hangatin saya punya rumah. Soalnya di rumah saya lagi dingin ini Pak, musim winter. Iya, musim dingin ya. Iya. Musim dingin. Berarti saya paham kalau orang yang tipe piromania ini, dia ada kelainan dari sikap dia ya, maksudnya dari jiwanya ya ketika dia berhadapan dengan api. Jadi ada hal yang memicu dia punya emosi ya pada itu Pak Didi ya. Emosi, iya. Nah itu tuh Bu Heni yang kayak begitu tuh berarti. Nah ini orang emosi udah ada memicu emosi. Saya ingat dosen saya di sini waktu dia menjelaskan kelainan-kelainan, tapi tidak sebanyak seperti yang diajarkan oleh Pak Dedi ya. Jadi ada beberapa mengenai kejiwaan. Itu aja saya bilang sudah banyak. Tapi dia bilang, you didn't know yet, katanya. Kamu nggak tahu. Begitu banyak katanya mengenai konslet ini katanya. Kayak seperti benang kusut katanya. Untuk mau benarinya repot banget. Iya, betul. Satu solder aja katanya, satu jenis ini kayak umpamanya namanya apa sekarang piromania ya. Ini pasti ada jenisnya juga lagi nih, jenis piromania yang ada berapa Bu. ini berapa gitu. Ada. Iya. Waduh, benar-benar luar biasa. Makanya gini Bu, kadang-kadang Ibu tanya sama saya kan, Pak besok mau ngajak apa? Saya gak bingung karena banyak materinya, saya mau bahas apa dulu ini. Begitu. Karena di laptop saya banyak kan ini kan materi-materi. Memang kan saya senang ya saya pelajari begitu. Karena kan teologi penting bagus begitu ya. Tetapi kan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran di masa lalu kan mungkin jarang ya. Begitu kan pemulihan gambar di masa lalu. Itu yang menyebabkan efek-efek ke depannya kan itu menjadi yang tidak baik ya.
efek-efek yang negatif yang muncul, sehingga orang akhirnya ini juga menjadi penghalang untuk orang bertumbuh dalam menjalani kedewasaan iman, begitu kan, sehingga harus dibereskan dulu. Betul, nah itu betul. makanya saya pelajari lagi begitu. Nah, saya perdalam begitu. Nah, makanya saya pikir waktu itu saya konsentrasi ke sini aja. Selain PAK ya, pendidikan agama Kristennya, saya kombinasikan di sini begitu. Ya, teologi tetap saya belajar, sejarah gereja semua, eskatologi saya pelajari tetap begitu. Tapi saya lebih concern karena itu tadi. Kenapa sih saya memilih pelajaran ini? Padahal saya sekolah teologi ya, begitu kan. Karena memang kan selalu saya katakan, karena pengalaman masa lalu saya juga, makanya saya nggak mau begitu kan. Artinya melewatkan ini, kesempatan ini. Saya yakin panggilan saya memang dipilih sekarang ini jadi hamba Tuhan ini karena memang Tuhan mau supaya ada pelayanan daripada pemulihan daripada masa-masa lalu gitu, pemulihan luka batin, citra diri gitu kan. Minggu depan saya bicara soal citra diri lah ya. Kita akan bahas. Jadi kagak bosan nih. Kita bahas citra diri, Bu Heni. Kita bahas tentang citra diri ya. Ya. Jangan salah tulis, caranya Citra Dewi lagi. Citra Dewi udah artis itu. Citra diri. Iya, benar juga Pak Dedi, karena masa lalu yang ibaratnya dibilang belum beres ya. Luka-luka batinnya itu menyebabkan seseorang itu jadi kelainan kepribadian, kelainan jiwanya. Nah, itu yang membuat mereka susah untuk maju ya, Itu mentok dia menentok tuh, mau masuk ke Alkitab istilahnya, mau masuk menembus sih dalam Alkitab, masuk ke dalam kebenaran nggak bisa mentok nih. Jadi mesti diberesin itu. Iya. Jadi makanya kenapa saya terpanggil di bidang ini karena ya itu tadi, bukan kebetulan maksud saya. Gitu. Betul. Nah, ini bagi orang-orang yang seperti ini Pak Dedi, kalau dia sadar dia ada hal yang maksudnya tidak benar di dalam jiwanya atau kepribadian. Kalau enggak, Pak, itu dia masalahnya. Benar nggak Pak Dedi? Banyak orang yang nggak sadar. Iya banyak Bu, sekarang orang berjemaat, begereja rutinitas doang, kayak pergi sekolah aja kan cuma pendek jamnya 2 jam. Tetapi dia tidak bisa berubah secara karakter, secara pribadian dia tidak bisa berubah. Baper apa ya? Unik, iya kayak begitu kan. Nah ini kan mau maju nih, udah mau maju firman nih, udah masuk turun lagi, anjlok lagi begitu. Karena penghalang ini, penghalang ini, begitu. Nggak bisa maksimal. Iya, penghalang berkat buat kita. Iya, penghalang. Nggak bisa begitu. Nggak naik kelas terus, Aling. Orang yang suka marah, suka ngambek, suka gampang tersinggung gitu ya. Itu nggak akan naik kelas karena tidak menghidupkan firman kalau menurut saya ya Pak Dedi ya. Firman itu kan harus dihidupkan gitu. Makanya saya waktu belajar mengenai kejiwaan itu di sini Pak diajarkan mengenai kestabilan orang Kristen. Kestabilan orang Kristen itu ada 4 pilar yang harus kita perhatikan. Seperti kaki meja itu punya 4 kaki supaya kakinya sama panjang, supaya tidak oglek-oglek ya. Begitu juga kursi gitu. Nah, di dalam kestabilan kekristenan itu dipakai 4 pilar. Pilar pertama itu adalah pengetahuan Alkitab. Kalau kamu punya pengetahuan Alkitab, jangan kayak orang Farisi ya. Orang Farisi kan tahu firman tapi itu makanya. Itu makanya. Sebagai logos pengetahuan saja. Makanya selalu saya bilang kan gini, selalu simple. Saya selalu anak-anak mahasiswa selalu ingat. Pokoknya kita teologi kita harus maju, ya. Kemudian maksudnya bagian rohnya kita harus maju, jiwa kita juga harus maju, jasmani kita harus maju, jiwa kita harus sehat, fisik kita harus sehat. Jiwa kita juga harus maksudnya sehat, itu artinya kita tidak ada tekanan-tekanan, pikiran-pikiran yang itu tadi yang di masa lalu itu harus kita bereskan. Nah, sehingga juga nanti berefek kepada jasmani kita kan, tubuh jasmani kita juga harus sehat. Nah, kalau semuanya itu sehat, itu kan yang maunya. Memang harus seperti itu kan. Kalau teologinya yang dibangun rohnya doang, tetapi jiwanya nggak berubah gitu, nggak dipulihkan begitu kan. Nah, nggak mungkin bisa tinggi tuh. Saya yakin nggak mungkin manusia rohnya bisa, ada jiwanya bermasalah begitu. Nggak mungkin. Kalau cuma jasmaninya bermasalah masih bisa orang begitu, tubuh jasmani sakit misalkan, tetapi jiwanya bagus, rohaninya bisa bertumbuh tetap walaupun dia mau
misalkan di tempat tidur, ya, dia udah nggak berdaya, tapi dia bisa bertumbuh jiwa dan rohnya dengan firman, dia bisa bertumbuh karena udah nggak ada sesuatu yang mengikat dalam diri dia lagi. Nah, itulah yang harus kita pahamin begitu, supaya bagaimana ketiga-tiganya ini kita bangun semuanya secara bersamaan dan tiga-tiganya sehat. Kan itu memang harapan kita kan. Ini juga akan sehat ya Pak Dedi, Iya, pasti iya. ya. Orang olahraga aja kan nggak pakai roh. Tubuh dan jiwa yang sehat. Mensano in corpore sano. Ya kan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Nah, kalau misalkan tubuhnya nggak sehat, jiwanya lemah kan berarti kan. Iya begitu. Kalau kita enggak, mensano corpore sano, tambahin apa lagi dah tuh pokoknya itu. Ditambahin Holy Spirit gitu. Jadi kuat. Saya lupa Pak, tanggal 9 minggu saya depan ada. Bukan Bapak. Iya, saya nggak ada. Ini saya udah salah lagi. tulis ini. Ini evangelis. Saya salah tulis. Iya. Saya 2 minggu lagi evangelis ya. Kiting ya. Iya, Pak Kiting, Pak Le. Nanti ya, nanti catat aja. Kita next-nya nanti ketemu Mas kita di. Nanti saya hapus, saya lagi stabil. Nggak ada, nanti tanggal 16 baru ada ya Bu ini. Ya, nah tanggal 16 dia ada ya kalendernya. Nanti di bulan Januari Pak Dedi akan pindah di hari Kamis mengajarnya. Jadi bukan di hari Sabtu lagi. Ya. Iya. Nah ini Pak Dedi nanti akan libur panjang ini. Tadi tanggal 16. Nanti kita libur tanggal 23. Pak Dedi nggak ngajar karena kita Zoom Sema Adonai juga libur ya. Nah tanggal 30 tergantung Pak Dedi punya kegiatan apa enggak. Nah kalau saya sih bisa melayani ya karena bukan Christmas lagi ya, Sister Ari, jadi kita bisa. Tadi tergantung Pak Dedi bisa ada waktu apa enggak. Tanggal 30 sih saya memang lagi libur juga, jadi saya bisa sih tanggal 30. Oke, tanggal 30. Oke, itu terakhir. Nanti setelah itu di bulan Januari Pak Dedi akan mengajar di tanggal 4. Di hari Kamis ya Bu ya. Ya. Jam 21 lewat 10 menit karena kita kan kuliah. Jadi kita supaya kita nggak terganggu, jadi kita 21 lewat 10 menit kita baru ada kelas di Sema Adonai. Oke. Baik. Tetapi berarti minggu depan kelas tetap ada ya Bu Heni? Tetap ada, tapi lain Pak Evangelis super ya. Ya, benar. Okay, benar. Ya, baik. Oh iya, satu lagi ya Bu ya. Piromania ada fobianya juga. Minggu kemarin kan kita belajar tentang fobia. Oh iya, fobia. Oh iya, fobia nih nggak putus nih, masih lanjut ke depan. Nanti saya akan coba sampaikan beberapa. Kemarin kan saya bilang ngeri sekali ya. Jadi kan ada double. Ya kalau double portion berkat Tuhan tuh luar biasa Bu. Iya, double penyakit jiwa. Saya bingung Pak dengan penyakit begini benar-benar mengerikan sekali. Makanya tapi orang yang ada kenyataannya, tapi ada ya, makanya aduh. Itulah Bu, makanya Bu Tuhan bilang itu luar biasa Bu ya, kita ya dibalik ini semua ternyata nah dosa itu betul-betul menghasilkan begitu banyak. Oh iya. Itu karena dosa Bu, karena dosa seperti ini. Kuasa kegelapan ya Pak ya, itu kuasa yang kegelapan ya. Iblis itu luar biasa itu. Waduh. Mengikat. Makanya itu tadi. Nah kalau ini kan kita piromania kan senang dengan api, ada fobianya, pirofobia namanya sama juga. Pirofobia itu takut dengan api. Begitu. Beda lagi. Nanti itu episodenya lain-lain nanti. Ini udah ini udah hampir 2 semester ini saya ngajar pastoral hampir 2 semester ini. Wah, iya benar begitu. Hampir 2 semester loh, iya. Sementara besok aja saya Januari tanggal 8 udah mulai ngajar pagi nih Bu. Jadi saya mungkin atur waktu ada di STTS yang baru ini saya ngajar. Saya kemarin udah dikonfirmasi saya mengajar 2 mata kuliah. Makanya saya minta hari Jumat. Bagaimana Bapak ngajar di Sola Scriptura juga itu malam? Kalau malam saya cuma beberapa STT aja yang ada, itu pun biasanya saya nggak tahu nih schedule-nya kapan. Cuman yang STT yang baru ini udah kasih schedule buat semester 2 nih. Jadi saya ngajar 16 minggu sama 16 minggu 2 mata kuliah di hari Jumat.
Jadi Ini jangan bentrok hari Kamis ya Pak. Hari Kamis kan udah jatahnya justru saya tolak, Adonai Bu. itu. Jadi Hah? saya tolak, justru saya tolak hari Kamis karena tadi kemarin dia WA ke saya, dia bilang, Pak saya minta hari Kamis, saya bilang Kamis nggak bisa karena biasanya Oh ya. di Kamis itu saya juga ada dari Betani, Bu. Betani itu biasa jam 7 sampai jam 9. Nah itu sih saya nggak ganggu, saya bisa maju ke Betani kayak minta yang Senin. Ya, jadi Betani saya minta yang Senin, yang Kamis saya di Shema Adonai. Nah Jumat pagi seharian saya STT itu. Jadi STT saya yang baru selama kurang lebih 16 minggu, Bu. Berarti 1 semester lebih. Itu saya harus mengajar 2 bidang itu. Jadi filsafat pendidikan agama Kristen dan Pak masyarakat Majemuk kok nggak salah. Jadi itu yang harus saya ajar 2. Jadi nah ini memang harus bisa bagi waktu gitu. Tapi kalau Jumat saya free sih. Jumat saya Jumat free. kita udah diisi sama Pak Daniel sama sejarah iya. penebusan. Iya, makanya bisa lah Kamis. Saya tahu Bapak akan ngajar di Sola Scriptura. Nah, itu waktu saya juga nih sama Pak Daniel karena saya mesti ngatur jadwal. Iya, betul. Sola Scriptura ini saya nanti ya ngajarnya mata kuliah apa gitu. Sekaligus juga nanti berapa lama begitu biar nanti saya juga bisa bagi-bagi. Benar. Iya. Gitu. Ya, baik. Sister Aling mungkin udah bisa di closing, udah. Iya, oke. Iya, sudah hampir mau 2 jam. Nanti Pak Jamiko sama Pak James jangan keluar dulu ya, kita ngobrol ya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kelas kita ini sudah berjalan hampir 2 jam ya, maka kita akan akhiri. Baik, saya minta kesediaan dari Pak Dedi untuk closing statement dari materi malam ini dan juga pimpin doa bagi kami semua. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Aling, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hampir 2 jam bersama-sama kita di dalam kelas Pastoral Counseling malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap pembelajaran kita akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting sekali dalam mendukung pelayanan kita. Dan kalau kita belajar di Pastoral Counseling ini memang begitu banyak materi-materi yang mungkin kita belum pernah tahu atau mungkin belum pernah kita pelajari, tiba-tiba ada pelajaran yang seperti ini. Nah, tujuannya karena di dalam pelayanan yang kita layani adalah manusia. Manusia yang terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa, dikotomi. Dan oleh sebab itu, nah, pelayanan Pastoral Counseling sangat membantu sekali untuk memulihkan kehidupan orang dengan masa lalunya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidup tanpa masa lalu. Saya pun pernah mengalami masa lalu itu. Sehingga bagaimana masa lalu yang membuat kita menjadi trauma, menjadi ketakutan, menjadi kita dendam, kemudian kita menjadi orang yang akhirnya tidak maksimal, menjadi orang yang minder, menjadi orang yang takut begitu ya, sehingga tidak bisa mengampuni, sehingga itu sangat berpengaruh kepada kehidupan spiritual kita. Nah, daripada akhirnya orang tidak maksimal di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, dan itu harus kita bereskan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita semua punya kekurangan, oleh sebab itu kita sadar tidak ada yang kita bisa sombongkan. Dengan kekurangan kita ini, mari kita perbaiki. Kita perbaiki tujuannya bukan untuk semata-mata kita mengandalkan kehebatan kita, bukan kita mengandalkan pengetahuan kita, tetapi untuk supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi pelajaran konseling ini sangat membantu. Tentunya masih sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran nanti yang saya sampaikan. Saya sudah bermain ini maupun sedikit pengalaman, dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati beberapa kali, juga bisa saya bagikan untuk bisa jadi berkat lagi, jadi berantai pengajaran ini kita bisa sampaikan kepada orang lain. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu ya, tetap semangat, hadir terus, ajak teman-teman yang lain di kelas Pastoral Counseling, dan kita terus belajar untuk kita semakin menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat waktu kesempatan yang sangat baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami terus datang kepadamu Tuhan untuk kami semakin diperlengkapi lewat pengajaran-pengajaran lewat hamba-hambamu yang Tuhan sudah pilih lewat Shema Adonai. Tuhan terima kasih buat channel ini, channel yang sangat menjadi berkat. Di dalam 1 minggu full Tuhan channel ini melayani Tuhan. Channel ini terus Tuhan membagikan pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengiringan kami ke dalam Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar penampilan kami, bukan hanya sekedar latar belakang gereja kami,
bukan sekadar pendidikan kami, tetapi yang lebih terpenting Tuhan adalah bagaimana kami menyadari posisi kami sebagai seorang hamba. Tuhan, utuslah kami, pakailah kami lebih lagi ya Tuhan. Sehingga ketika kami dipersiapkan hari ini ya Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap pakai di dalam menjalankan misi amanat agung Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan dan yang dipercaya oleh Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih Tuhan di dalam Shema Adonai, pengajar-pengajar yang luar biasa Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat tuntunan daripada-Mu Tuhan, kehidupan mereka layak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Ibu Heni dan tim, Ibu Aling dan semua Tuhan, baik yang ada di tim pagi maupun tim malam Tuhan, Kau yang senantiasa memberkati, mempersatukan mereka semua hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk terus berjuang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kelompok, untuk apalagi untuk pribadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat dan yang kuat, kami tetap terus Tuhan, boleh Tuhan ada bersama dengan saudara kami yang lain, dan kami terus Tuhan, tanpa kenal lelah Tuhan, kami memberitakan kebenaran firman. Kami akan berpisah malam hari ini Bapak, kiranya tangan Tuhan menolong dan menyertai kami. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan berkati, bersama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kita semua. Semoga Bapak Dedi pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat banyak orang. Amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada di hari yang sama, yaitu di hari Sabtu. Di minggu depan juga di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.